Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Hunter Liu Zigang yang datang menghampiri Jinwo untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa Cina. Adam menerjemahkan, Liu Zigang bilang dia telah menangkap satu monster raksasa yang Jinwo biarkan lolos di pesisir Cina. Dia terkejut saat mengetahui bahwa monster raksasa itu ternyata lebih kuat dari perkiraannya, dan pertarungannya menjadi lebih sulit karena dilakukan di atas air laut. Semenjak insiden itu, Liu Zigang sangat ingin bertemu dengan Jinwo dan selalu penasaran untuk melihat Hunter macam apa yang dapat dengan mudahnya membantai para monster raksasa tersebut. Selain itu, dia juga merasa senang karena Jinwo telah menyadarkan kesombongan Thomas Andre, lagi pula dia yakin bahwa Hunter Thomas lah yang salah. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi terkejut dan tidak menyangka kalau Liu Zigang adalah orang yang cukup menarik. Lalu tak lama setelah Liu Zigang pergi meninggalkan Jinwo sembari mengatakan, ia harap tersangka S bukanlah anggota keluarga Jinwo karena dia tidak pernah ingin melawan Jinwo. Di sini terlihat David sang ketua asosiasi Hunter Amerika yang juga menghampiri Jinwo untuk membawanya pergi menemui Nyonya Selner. Nyonya Selner mengungkapkan, belakangan ini ia selalu mendapatkan mimpi yang sama tentang hunter terkuat yang sedang diburu oleh seseorang, dan pada beberapa hari berikutnya mimpi itu menjadi kenyataan. Di samping Nyonya Selner, David juga menyampaikan bahwa mereka sudah memperingati Hunter Christopher Reed soal mimpi ini. Tapi karena dia tidak mau mendengarkannya, akhirnya Christopher telah mati dengan sangat mengenaskan. Menurut Nyonya Selner, para hunter kuat yang sudah melindungi dunia ini akan terus mati, karena musuh misterius itu tidak akan berhenti memburu para hunter. Jinwo yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Nyonya Selner, apakah alasanmu datang menemuiku adalah untuk memperingatiku juga? Namun Nyonya Selner segera menjawab, bukan itu tujuannya, melainkan dia ingin meminta Jinwo untuk melindungi para hunter. Nyonya Selner mengungkapkan, ia terus mencoba mengingat wajah hunter yang diburu di dalam mimpinya, tapi tetap saja ia tidak bisa mengingatnya. Jadi karena itulah ia memutuskan untuk mencoba hal lain, agar bisa memastikan identitas mereka menggunakan kemampuannya di dalam mimpi, sama seperti saat ia menatap mata Jinwo sebelumnya. Namun begitu ia terhubung dengan kekuatan tak terbatas yang terletak di dalam diri mereka, sayangnya ia selalu dipaksa bangun dari tidurnya. Satu-satunya hal yang dapat ia ingat dengan jelas adalah saat matanya dan sosok misterius itu saling bertemu, sosok misterius yang sangat mengerikan itu telah memperingatinya untuk kembali dan bersiaplah untuk berperang. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan langsung bisa menyadari bahwa perang yang dimaksud pasti adalah perang antara rulers dan monarch, seperti yang pernah dikatakan oleh Legia sang raja raksasa sebelumnya. Namun Jinwo masih tidak yakin sebenarnya pihak mana yang sedang memburu para hunter. Jinwo kemudian sekali lagi bertanya kepada Nyonya Selner, apa hubungannya mimpimu itu dengan memintaku untuk melindungi para hunter? Hingga setelah Nyonya Selner menjawab, itu karena aku mendeteksi kekuatan yang kau miliki serupa dengan kekuatan mereka. Jinwo yang kaget kemudian bergumam di dalam benaknya. Kurasa waktu itu Nyonya Selner telah melihat kekuatan Shadow Monarch yang ada di dalam diriku. Dan jika dia melihat kekuatan yang sama dari hunter yang ada di dalam mimpinya, sudah pasti mereka adalah monarch. Di tengah perbincangan itu, David kembali menyampaikan kepada Jinwo bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini merupakan makhluk yang sangat kuat. Jadi itulah kenapa mereka sangat membutuhkan bantuan kekuatan Jinwo yang luar biasa untuk menghentikan makhluk tersebut. Pada awalnya, David dan seluruh jajaran asosiasi Hunter Amerika juga sempat meragukan kalau hanya Jinwo lah yang bisa melindungi mereka. Namun setelah melihat pertarungan Jinwo melawan Thomas Andre sebelumnya, kini mereka benar-benar merasa yakin bahwa Jinwo adalah orang yang tepat untuk melindungi mereka dari ancaman ini. Dan jika Jinwo mau melakukannya, tentu saja mereka akan memberikan apapun yang Jinwo inginkan, bahkan termasuk harta mereka yang berharga, yaitu runestone naga Kamish. Tapi tanpa diduga oleh David, meskipun ia sudah memberikan penawaran yang sangat menarik kepada Jinwo, nyatanya Jinwo masih belum bisa menyetujui penawaran itu begitu saja. Bukan karena dendam pribadinya, dan bukan pula ia ingin menolak untuk membantu Hunter Amerika. Hanya saja, dia masih belum tahu siapa musuh sebenarnya yang harus dia lawan, apakah rulers, monarch, ataupun para hunter. Lagi pula seperti yang sudah Jinwo katakan di acara konferensi internasional sebelumnya, ia bisa saja menjadi musuh para hunter di seluruh dunia demi melindungi keluarganya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Nyonya Selner dan David, Jinwo langsung berdiri untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun tidak berselang lama ketika Jinwo berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Jinwo menyadari tidak seharusnya ia bersikap seperti ini. Jadi di saat itu juga, Jinwo langsung meminta Adam untuk memberikan daftar nama hunter yang perlu ia lindungi, sembari berkata, aku akan senang jika kau memberikanku kesempatan untuk bertemu dengan para hunter itu juga. Di malam harinya, Asosiasi Hunter Amerika telah menyelenggarakan pesta bagi para hunter dalam rangka untuk mengakhiri konferensi Guild Internasional. Di sini terlihat Eugene Ho yang sudah pulih dari cederanya berkat skill penyembuhan baru, dan ia tampak sangat bersemangat seperti biasanya. Saat Jinwo muncul di tengah-tengah kerumunan itu,
Seketika perhatian semua orang langsung tertuju kepada Jinwo, dan beberapa dari mereka mulai mengakui bahwa Jinwo memang kuat sekali. Jinwo yang saat itu dihampiri oleh seorang CEO korporasi global yang bertujuan ingin membeli semua mayat monster raksasa yang telah Jinwo bunuh. Lantas Jinwo pun langsung menyerahkan semua urusan yang berhubungan dengan bisnis kepada Yu Jinho, lalu ia tampak tersenyum puas saat melihat Yu Jinho yang sudah bisa melakukan perannya dengan baik sebagai wakil Master Ahjin Guild. Sementara itu, di sini juga terlihat ada Adam yang memberikan daftar nama hunter yang perlu dilindungi kepada Jinwo, sembari menjelaskan, kami sudah memberikan peringkat pada masing-masing hunter berdasarkan kontribusi dan aktivitas mereka. 10 nama yang ada di sini merupakan hunter teratas dengan poin tertinggi. Jadi kalau kau menerima rencana kami, kemungkinan besar kau akan diminta untuk melindungi orang-orang ini. 3 orang di antaranya adalah Thomas Andre, Liu Zigang, dan Siddharth Bachchan. Namun karena akan sangat merepotkan bagi Jinwo untuk mengingat semua nama mereka, Jinwo lebih memilih untuk menempatkan prajurit bayangannya di setiap hunter yang hadir di sini. Lagi pula ini adalah momen yang sangat bagus bagi Jinwo untuk menempatkan prajurit bayangannya secara massal pada manusia. Jadi dengan cara ini, tentunya Jinwo akan segera terhubung dengan rulers, dan ia juga bisa mengetahui siapa teman atau musuh yang perlu ia lawan. Tak lama kemudian terlihat Thomas Andre yang datang menghampiri Jinwo dengan kondisi tangannya yang masih cedera akibat pertarungan sebelumnya. Thomas mengatakan, karena tangan ini menerima serangan yang terlalu kuat darimu. Sihir penyembuh para healer jadi tidak berguna sama sekali, dan dokter juga mengatakan hal yang sama. Bahkan meskipun tanganku perlahan pulih, nyatanya ini masih jauh dari pulih total. Jika itu kau, aku tahu seharusnya kau bisa saja membantai semua anggota guildku setelah kau mengalahkanku. Tapi bahkan dalam situasi yang sangat kacau itu, nyatanya tidak ada satupun anggota guildku yang mati, kecuali Huang Dongsu yang merupakan penyebab masalah ini. Izinkan aku menanyakan satu hal padamu Hunter Sung, kenapa saat itu kau membiarkan kami hidup? Lalu setelah Jinwo menjawabnya dengan singkat dan jelas, itu karena kau tidak berbuat dosa yang layak untuk dibunuh. Thomas yang mendengarnya, sontak ia langsung berbalik badan, sembari berkata sekali lagi kepada Jinwo, baiklah, sekarang aku paham. Aku berencana akan melaksanakan pemakaman besar untuk Hunter Huang Dongsu. Dia memang melakukan dosa yang pantas untuk mati, tapi tolong biarkan dia mendapatkan acara pemakaman. Selain itu, aku juga ingin makan bersamamu setelah tanganku sembuh. Jadi tolong berikan kontak manajermu, agar nanti aku bisa menghubungimu. Begitu Thomas sudah pergi dari sana, Laura asisten Thomas juga menjelaskan kepada Jinwo bahwa masternya barusan telah menunjukkan rasa terima kasihnya karena Jinwo tidak menyakiti anggota Guild Scavengers. Jadi berhubung masternya juga ingin memberikan hadiah kepada Jinwo, Laura harap Jinwo mau memberitahunya jika ada sesuatu yang Jinwo inginkan. Pada awalnya Jinwo langsung menolak tawaran itu dan hanya membalasnya dengan ucapan terima kasih. Tapi karena Laura tetap memaksa, mengingat Thomas Andre adalah tipe orang yang sangat kompetitif, dan dia merasa tidak enak ketika berhutang budi kepada seseorang. Alhasil, akhirnya Jinwo pun memberitahu kepada Laura, mungkin ia sekarang sedang membutuhkan dagger yang berguna dan kuat. Setelah Laura menyelesaikan urusannya dengan Jinwo dan langsung pergi menyusul Thomas, saat itu Adam ingin mengajak Jinwo untuk menyapa setiap hunter yang ada di dalam daftar perlindungan. Namun Jinwo segera mengatakan kita tidak perlu melakukan itu. Yang lebih penting kenapa hunter peringkat 6 tidak hadir di sini. Adam yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan bingung bagaimana Jinwo bisa mengetahuinya. Tapi tanpa ingin menunggu jawaban Jinwo, Adam langsung menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan hunter tersebut pada beberapa hari sebelum konferensi. Dan sekarang, Asosiasi Hunter Pemerintahan Brazil sedang mencari keberadaannya. Sementara ketika Jinwo berpikir, apakah hunter itu sudah dibunuh? Shin kemudian berganti ke gedung Asosiasi Hunter Korea, tempat ketua Go Gun Hee berada. Di sini terlihat Go Gun Hee yang sedang mengkhawatirkan kondisi tubuhnya yang semakin menua, dan ia bertanya-tanya apakah ini adalah batasnya. Berdasarkan analisa dokter, Go Gun Hee berpotensi akan kehilangan nyawanya dalam setengah tahun jika ia terus bekerja seperti ini. Namun ia bersyukur masih bisa hidup dan bertahan lebih lama dari yang sudah diperkirakan. Sementara ketika Go Gun Hee baru saja menerima telepon dari sang istri yang khawatir, kenapa dia belum pulang sampai selarut ini? Tiba-tiba, Go Gun Hee dikejutkan dengan suasana di ruangan kantornya yang mendadak gelap dan sepi, seolah-olah ruangan kantor itu telah terisolasi dari dunia luar. Lalu begitu Go Gun Hee bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada saat itulah Go Gun Hee jadi semakin terkejut, karena di dalam ruangan yang nyaris tenggelam dalam kegelapan itu, terlihat ada sosok Frost Monarch yang duduk memancarkan aura mengintimidasi. Bahkan hanya dengan menunjukkan sorot matanya yang dingin seperti cahaya dari neraka beku, dan seringai tipisnya yang menyiratkan kehancuran. Sosok sang Raja Ice Elf ini tidak perlu berdiri untuk menunjukkan dominasinya di hadapan ketua Go Gun Hee, hingga membuat Go Gun Hee langsung bisa menyadari bahwa makhluk mengerikan ini bukanlah lawan yang bisa ia hadapi sendirian.
Frost Monarch kemudian mulai menciptakan serpihan es tajam dan berkata kepada Gogunhee, "Tempat ini sudah diisolasi dari dunia luar." Lalu begitu Gogunhee kembali bertanya-tanya di dalam benaknya, apakah sekarang aku sedang bermimpi? Tiba-tiba bahu kiri Gogunhee sudah diserang oleh Frost Monarch. Kemudian seolah-olah mengetahui apa yang dipikirkan Gogunhee, Frost Monarch kembali berkata, "Jika ini memang mimpi, menurutmu bagaimana kau bisa merasakan sakit barusan?" Gogunhee yang menyadari situasi ini ternyata bukanlah mimpi, sontak ia langsung menanyakan siapa kau sebenarnya. Namun pertanyaan Gogunhee itu justru telah membuat Frost Monarch jadi kesal dan langsung berdiri saat ia menjawab, "Sejujurnya aku berharap kau bisa mengenaliku meski tanpa memperkenalkan diri sekalipun. Tapi sepertinya kau hanyalah manusia biasa." Gogunhee yang mendengarnya sontak jadi bingung dan tidak mengerti sebenarnya apa yang dibicarakan Frost Monarch. Lalu di saat itu juga, Frost Monarch mulai melepaskan kekuatan yang tampak seperti badai es, kemudian ia kembali melanjutkan perkataannya. "Aku tidak tertarik untuk bermain-main dengan manusia lemah sepertimu. Jadi tunjukkanlah dirimu yang sebenarnya, wahai sang Fragment of Luminosity. Mungkin kau khawatir tubuhmu akan rusak jika kau melakukan itu. Tapi cepat atau lambat, tubuhmu pasti tetap akan hancur tidak peduli apapun yang kau lakukan. Dan jika memang benar kau mengkhawatirkan hal seperti itu, maka perbincangan kita ini tidak ada artinya." Perlu diketahui, saat ini Frost Monarch bukan sedang berbicara dengan Gogunhee, melainkan kepada sosok pecahan Rulers Luminosity yang Gogunhee pinjam kekuatannya. Jadi begitu Frost Monarch mulai melancarkan serangan bola es berukuran besar untuk memaksa sosok Rulers itu menunjukkan dirinya. Pada saat itulah, Gogunhee juga mulai menggunakan kekuatan Rulers tersebut untuk memblokir serangan Frost Monarch. Bahkan meskipun Frost Monarch kembali melancarkan serangan es berkecepatan tinggi kepada Gogunhee, dengan mudah Gogunhee masih bisa menangkis serangan itu, hingga menghancurkan kaca gedung yang ada di sampingnya. Namun ternyata, hal itu masih belum bisa menghancurkan penghalang dimensi yang dibuat Frost Monarch. Gogunhee dalam wujud Fragment of Luminosity yang paling cemerlang, kemudian berkata kepada Frost Monarch, "Kau mengisolasi kantorku dari dunia luar dan menguncinya dalam retakan dimensi. Ternyata kau boleh juga." Frost Monarch kemudian menjawab, "Sudah lama aku mencarimu Fragment of Luminosity. Wadah tubuhmu yang rusak itu pasti membuatmu kesulitan untuk menggunakan kekuatan aslimu. Asal kau tahu, saat ini kami para monark sudah menemukan lokasi semua 7 pecahan kekuatanmu dan kami sudah menghancurkan 2 dari mereka. Yang aku inginkan adalah melihat ekspresi malu di wajah sombongmu sebelum kau kubunuh. Jadi karena sekarang aku sudah melihatnya, maka aku bisa menghancurkanmu tanpa penyesalan sedikit pun." Lalu setelah Gogunhee membalas mengatakan, "Cobalah kalau kau bisa Frost Monarch." Dengan sombongnya Frost Monarch kembali berkata, "Jadi kau memilih untuk bertarung? Sungguh bodoh. Kau yang hanya meminjam tubuh manusia, ingin melawanku yang mutlak berkuasa. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mendaratkan satu pukulan?" Tanpa ingin menanggapi ucapan Frost Monarch tersebut, di sini Gogunhee langsung melepaskan aura kekuatan bercahaya keemasan untuk memulai pertarungannya melawan Frost Monarch. Yang mana di saat Frost Monarch telah bersiap untuk melancarkan serangan es kepada Gogunhee, dengan sigap, Gogunhee juga langsung mengambil posisi untuk menghancurkan es itu dengan sundulan kepalanya, yang kemudian ia lanjutkan dengan segera bergerak ke arah Frost Monarch untuk melancarkan pukulan tangan kanannya. Namun karena Frost Monarch masih bisa menghindari pukulan itu, dan langsung bersiap melancarkan serangan balasan dengan menggunakan tusukan pedang es, Gogunhee yang juga masih bisa menghindari serangan itu, dengan cepat ia langsung melayangkan pukulan tangan kirinya untuk menyerang kepala Frost Monarch. Tapi sayangnya, lagi-lagi Frost Monarch masih bisa mengatasi serangan Gogunhee dengan segera membuat penghalang es. Gogunhee yang tidak ingin menyerah begitu saja, sekali lagi ia mencoba menyerang Frost Monarch dengan menghancurkan penghalang es itu. Namun berhubung pergerakan Frost Monarch jauh lebih cepat, hingga tak ada celah untuk mengalahkannya. Sontak Gogunhee mulai merasa panik dan terlihat buru-buru ingin mengakhiri pertarungan ini, karena tubuhnya tidak bisa mempertahankan kekuatan Fragment of Luminosity lebih lama lagi. Dan benar saja, tepat ketika Gogunhee berhasil mendaratkan pukulan yang membuat Frost Monarch terdorong mundur, tiba-tiba tubuh Gogunhee langsung terhuyung jatuh, hingga Gogunhee pun jadi bertanya-tanya, inikah batas kekuatannya? Sebaliknya di sisi Frost Monarch yang masih berdiri tegap, ia justru merasa kemenangan sudah ada di depan matanya saat ia berkata, "Sepertinya tubuhmu sudah mencapai batasnya. Sungguh menyedihkan Fragment of Luminosity." Setelah mengatakan itu, Frost Monarch langsung melesat dengan cepat untuk melancarkan serangannya, hingga ia berhasil menusuk dada Gogunhee yang membuatnya memuntahkan darah. Frost Monarch kemudian berkata, "Menurutmu berapa lama kau bisa menemukan tubuh baru? Aku penasaran, apakah 1 tahun atau 2 tahun? Tapi sialnya bagimu, pasukan kami sudah berkumpul, dan dunia ini akan hancur sebelum kau kembali. Kesalahanmu adalah mencoba untuk melindungi dunia ini. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku tanpa pengawalmu?" Namun tanpa diduga oleh Frost Monarch,
Gogunhi yang sejak tadi hanya diam. Tiba-tiba ia malah tertawa dan langsung mencengkeram pedang es yang masih menancap di dadanya. Lalu ia berkata, "Apa kau benar-benar mengira aku melawanmu tanpa alasan? Sama seperti kami yang tidak bisa memperkirakan kalau kau akan mengikuti pergerakan kami. Nyatanya masih ada hal penting yang kau lupakan juga." Di sini terlihat Gogunhi yang melepaskan sisa-sisa kekuatannya untuk melancarkan serangan terakhir kepada Frost Monarch. Namun sayangnya, ternyata dengan serangan itu pun masih tidak bisa mengenai Frost Monarch, dan sekarang kekuatan Luminosity perlahan mulai menghilang dari tubuh Gogunhi. Tapi tepat ketika Frost Monarch dengan sombongnya mengatakan, "Jangan bilang inilah hal penting yang kau bicarakan tadi." Tanpa terduga, ternyata Gogunhi memang tidak berencana melancarkan serangan itu untuk Frost Monarch, melainkan ia sengaja menargetkan serangannya ke penghalang dimensi yang mengisolasi ruangan itu. Lalu Gogunhi langsung menyuruh prajurit bayangan semut yang Jinwo tempatkan di tubuhnya untuk segera kabur dari sana melalui celah yang dia buat. Pada awalnya Frost Monarch masih berpikir, apapun yang direncanakan Gogunhi tetap tidak akan merubah hasil pertarungan ini. Tapi setelah Frost Monarch menyadari bahwa bayangan semut itu merupakan salah satu prajurit bayangan Shadow Monarch, sontak Frost Monarch jadi dibuat sangat panik dan segera mengejar bayangan semut tadi. Namun begitu Frost Monarch berhasil mengejar prajurit semut itu dan langsung bersiap untuk menebasnya dengan sabit kematian. Pada saat itulah, seseorang yang tidak diharapkan oleh Frost Monarch telah muncul dan langsung menghentikan serangannya dengan satu tangan saja. Yang mana ternyata, orang itu adalah Sung Jinwo sang raja kematian Shadow Monarch yang sudah bertukar tempat dengan prajurit semut tadi menggunakan Shadow Exchange. Lalu sembari Jinwo yang mencengkeram leher Frost Monarch yang membuatnya tidak bisa berkutik. Dengan memperlihatkan sorot matanya yang penuh kemarahan dan aura kegelapan yang sangat mencekam, Jinwo pun kemudian bertanya, "Siapa kau sebenarnya, Ice Elf?" Namun alih-alih menjawab pertanyaan itu, Frost Monarch malah mengatakan, "Ada banyak prajurit yang bisa kurasakan dari balik bayanganmu, Shadow Monarch. Tapi kenapa kau tidak memanggil kami bahkan setelah kau mengumpulkan pasukan sebesar ini? Jangan-jangan memang benar kalau kau adalah hal yang hilang seperti yang pernah dia katakan padaku." Lalu tanpa ingin menunggu jawaban dari Jinwo, Frost Monarch langsung membuka mulutnya untuk menghembuskan nafas dingin yang dapat membekukan lengan Jinwo. Bahkan hanya dengan hembusan nafas itu saja, Frost Monarch juga mampu menciptakan banyak bongkahan es tajam yang membuat Jinwo terdorong jauh ke belakang dan sebagian lengannya juga ikut membeku di dalam es itu. Di dalam benaknya Jinwo bertanya-tanya, apakah makhluk ini adalah tipe pengguna sihir? Tapi karena tidak ada waktu untuk memikirkannya lebih jauh, dan Frost Monarch juga tidak memberikan jawaban yang Jinwo inginkan, di saat itu juga, Jinwo langsung mengeluarkan daggernya dari dalam es itu, hingga ia bisa menghancurkan es Frost Monarch dengan begitu mudahnya. Namun sebelum Jinwo sempat memulai pertarungannya melawan Frost Monarch, dengan segera Frost Monarch kembali berkata, "Untuk saat ini kenapa tidak kita hentikan saja? Aku datang bukan untuk bertarung habis-habisan denganmu. Lagi pula bukankah tujuanmu datang kemari adalah untuk menyelamatkan manusia itu?" Jinwo yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan baru menyadari, jangan-jangan manusia yang Frost Monarch maksud adalah ketua Gogunhi yang sedang dalam keadaan tidak berdaya setelah dadanya ditusuk oleh Frost Monarch sebelumnya. Jadi berhubung saat itu Frost Monarch telah memaksa Jinwo untuk membuat pilihan, apakah Jinwo akan tetap melawannya atau menyelamatkan Gogunhi dari serangan senjata es yang diluncurkan Frost Monarch ke arahnya. Di sini Jinwo segera menggunakan skill Ruler's Authority untuk menghentikan senjata es itu, sambil tetap berada di posisinya untuk bertarung melawan Frost Monarch. Namun karena sihir Frost Monarch dapat menangkis skill Ruler's Authority milik Jinwo, sialnya Jinwo sudah tidak punya pilihan lain dan terpaksa harus melepaskan Frost Monarch. Lalu ia segera melompat ke arah ketua Gogunhi sambil melemparkan daggernya dengan menggunakan skill Ruler's Authority. Hingga begitu daggernya telah menancap di gedung lebih dulu sebelum senjata es Frost Monarch mencapai Gogunhi. Pada saat itulah, Jinwo segera menarik tubuhnya ke gedung tersebut untuk menangkis senjata Frost Monarch menggunakan daggernya dan memantulkannya kembali ke bawah. Sementara ketika Jinwo melihat Frost Monarch berencana kabur melalui gate yang dia buat sendiri, di sini Jinwo juga langsung mengeluarkan semua daggernya untuk menyerang Frost Monarch dengan skill Dagger Rush, hingga salah satu dagger itu berhasil menusuk punggung Frost Monarch. Namun sayangnya, ternyata serangan Jinwo itu masih belum cukup untuk menghentikan Frost Monarch, lalu dengan sombongnya Frost Monarch berkata kepada Jinwo, "Padahal kau hanyalah wadah Shadow Monarch, tapi kau berani melukaiku. Baiklah, untuk sementara aku sang Frost Monarch akan mundur, dan akan menunggu sampai prajurit bayanganmu yang berikutnya terbangkitkan lagi. Jadi anggap saja, manusia yang hampir mati itu sebagai hadiah tambahan untuk pasukan Shadowmu." Jinwo yang mendengarnya sontak jadi dibuat sangat kesal dan berkata, "Dasar bajingan!" Kemudian begitu Jinwo mengalihkan pandangannya ke arah ketua Gogunhi yang sudah tidak berdaya, Jinwo pun kembali bergumam di dalam benaknya, "Kurasa yang menyebabkan aku tidak dapat merasakan apapun bahkan ketika kondisinya sudah separah ini, adalah karena penghalang dimensi itu.
Sial, luka yang diterima ketua Gogunhi bukanlah luka yang bisa kusembuhkan dengan potion penyembuh. Beru, cepatlah kemari sekarang juga. Saat mendengar perintah Jinwo yang mutlak, dengan cepat Beru langsung bergerak dari apartemen keluarga Jinwo dan segera bergegas terbang menuju ke lokasi tujuan. Hingga ketika Beru sudah tiba di lokasi dan bertanya kepada Jinwo, "Apakah kau memanggilku rajaku?" Saat itu Jinwo langsung memerintahkan Beru untuk menyelamatkan ketua Gogunhi bagaimanapun caranya. Lalu dengan cepat, Beru pun segera menggunakan kemampuan healingnya untuk menyembuhkan luka ketua Gogunhi. Namun apalah daya, ternyata skill penyembuhan Beru juga tidak sanggup menyembuhkan luka tersebut, hingga membuat Jinwo yang semakin khawatir langsung mengeluarkan ramuan eliksir kehidupan yang dia pikir mungkin saja bisa menyembuhkan ketua Gogunhi. Menyadari hal itu, ketua Gogunhi segera menggenggam tangan Jinwo sembari berkata, "Kumohon jangan lakukan itu. Terima kasih kau sudah datang ke sini demi diriku. Setelah aku menerima luka dari serangan semacam itu, kini tidak ada lagi yang bisa disembuhkan. Tapi aku bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk berbicara dengan makhluk yang lebih tinggi tentang rencana mereka, waktu pertarungan yang tersisa antara mereka dan kita, serta hal-hal yang harus kita lakukan." Jinwo yang mendengarnya, sontak ia jadi semakin mengkhawatirkan kondisi ketua Gogunhi dan memintanya untuk jangan bicara dulu. Namun di sisa-sisa hidupnya, Gogunhi tetap memaksakan diri untuk menyampaikan apa yang perlu Jinwo ketahui. Gogunhi merasa sangat lega Jinwo berada di sini, dan ia sangat bersyukur karena Jinwo memiliki kekuatan sekuat itu. Dari yang Gogunhi tahu, sebenarnya gate dan dungeon bukan digunakan untuk rulers, melainkan itu semua hanyalah cara yang mereka gunakan untuk melindungi manusia. Suatu hari nanti, Jinwo pasti akan menghadapi momen di mana dia harus memilih pihak mana yang akan dia bela. Jadi Gogunhi ingin meminta kepada Jinwo untuk tetap berpihak kepada manusia demi melindungi dunia ini. Gogunhi mengungkapkan, sejujurnya ia selalu ingin bertarung bersama hunter muda seperti Jinwo. Namun seharusnya ia menyadarinya sejak awal bahwa keinginannya itu mustahil terwujud dengan tubuh serapuh ini. Tapi meski begitu, Gogunhi tidak menyesalinya sedikit pun, sebab sekarang ia bisa menyerahkan semuanya ke tangan anak muda seperti Jinwo. Di dalam benaknya Gogunhi kemudian juga bergumam, "Jantungku sudah berdetak sebanyak 1.000 hingga puluhan ribu kali, dan tentunya aku sadar, aku tidak memiliki banyak waktu yang tersisa. Namun alasan kenapa jantungku tidak berhenti berdetak hingga sekarang adalah hanya untuk bertemu denganmu Hunter Sung Jinwo. Sungguh melegakan rasanya, terima kasih banyak." Setelah Gogunhi selesai menyampaikan semua yang perlu ia katakan kepada Jinwo, di sini terlihat tangan Gogunhi yang sudah tidak sanggup lagi menggenggam tangan Jinwo dan terkulai jatuh begitu saja, di mana itu menandakan bahwa ketua Gogunhi telah menghembuskan nafas terakhirnya. Bersamaan dengan gugurnya ketua Gogunhi di medan pertempuran, seketika telah membuat sihir es dan penghalang dimensi Frost Monarch jadi ikut hancur juga. Angin dingin bersama hujan musim gugur juga terus berlanjut, dan media koran tak henti-hentinya memberitakan tentang kematian hunter hebat bernama Jonas, yang ditemukan mati di dekat sungai, serta tentang ketua asosiasi hunter Korea yang dibunuh secara brutal setelah ditusuk jantungnya. Dengan ini sudah ada 3 hunter terkuat di dunia yang mati termasuk Christopher Reed, sehingga menyebabkan dunia masuk ke dalam masa panik. Media mainstream di seluruh dunia fokus memberitakan tentang kematian para hunter. Bahkan Asosiasi Hunter Amerika sampai-sampai menerbitkan joint statement mengenai kejadian ini. Jika manusia dilindungi oleh hunter, lalu siapa yang akan melindungi para hunter? Tentunya ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Terlebih lagi hunter dengan level nasional saja tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari kematian. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang berdiri di bawah guyuran hujan dengan ekspresi murung bercampur kemarahan saat ia menyaksikan upacara pemakaman ketua Gogunhi. Namun seseorang yang paling terpukul atas kematian ketua Gogunhi adalah Wo Jinchul yang sedang berdiri di samping Jinwo. Wo Jinchul kemudian bertanya kepada Jinwo, apakah mustahil untuk menghabisi monster yang membunuh ketua Gogunhi bahkan dengan kekuatan Jinwo yang sekarang? Lalu setelah Jinwo menjawab, begitu ia tiba di lokasi pelakunya sudah melarikan diri. Sembari menatap ke langit dengan ekspresi penuh kesedihan, Wo Jinchul kembali berkata, rasanya ini masih seperti mimpi. Padahal baru kemarin dia memberitahuku, dia ingin mendengar cerita pengalamanku tinggal di Amerika. Bahkan dia sampai mendesakku untuk segera kembali ke Korea. Tapi sekarang, dia malah sudah meninggalkan kita semua. Terima kasih Hunter Sung, karena kau sudah berusaha keras melindungi ketua hingga di saat-saat terakhirnya. Jinwo yang mendengarnya kemudian ia membalas berkata, aku akan membunuh makhluk itu. Dan aku bersumpah atas hidupku, aku pasti akan membunuh monster yang membunuh ketua. Untuk saat ini, bisakah kau mengumpulkan wartawan Tuan Wo Jinchul? Aku ingin mengadakan konferensi pers. Tak lama setelah upacara pemakaman ketua Gogunhi selesai, di sebuah gedung SBC, terlihat para reporter yang telah berkumpul memenuhi ruangan konferensi. Jinwo yang memimpin acara itu, kemudian ia mulai menyampaikan presentasinya di hadapan semua orang dengan suara lantang. Saat ini koloni monster dengan tingkat kecerdasan tinggi sedang menargetkan hunter level nasional.
Monster itu jauh lebih kuat dari sekian banyak hunter di luar sana, dan mereka tidak peduli dengan senjata manusia atau strategi untuk membunuh. Monster-monster ini ahli dalam memblokir ruang terbuka dengan sihir untuk memperangkap mangsa mereka. Maka dari itu, bagi setiap hunter yang percaya bahwa diri mereka mungkin telah menjadi mangsa, aku menyarankan kepada kalian untuk berada di dekat rekan yang siap melindungi kalian. Monster bajingan yang membunuh ketua Gogunhi menyebut dirinya sebagai Frost Monarch. Jadi mengingat masih ada beberapa monster lain yang juga merupakan monark, dan mereka mustahil untuk dikalahkan bahkan dengan membawa hunter terkuat sekalipun. Di sini aku ingin mengumumkan kepada para hunter di seluruh dunia yang tidak memiliki satupun rekan yang bisa melindunginya, kalian bisa menghubungiku melalui Asosiasi Hunter Korea. Dan dengan pernyataan terbuka ini, maka perperangan melawan monark telah dimulai. Scene kemudian berganti ke sisi dunia lain tempat para monark berkumpul. Kelima monark ini sengaja mengadakan pertemuan untuk mendengarkan laporan dari Frost Monarch tentang apa yang terjadi saat ia membunuh Gogunhi sang wadah kekuatan Fragment of Luminosity. Jadi begitu Frost Monarch menyampaikan bahwa Shadow Monarch sedang berada di bumi, Yogumon sang Monarch of Transfiguration kemudian bertanya kepada Frost Monarch, "Bukankah kau pernah bilang, tidak ada wadah yang sepenuhnya bisa menampung kekuatan Shadow Monarch yang sebenarnya? Dan bukankah karena itu jugalah King of Dragon tidak bisa tinggal di bumi?" Frost Monarch menjawab, "Aku sudah melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Sosok Shadow Monarch yang baru merupakan ancaman yang lebih merepotkan daripada Fragment of Luminosity. Aku berencana akan membereskan dia. Jadi apakah kalian bersedia membantuku?" Menanggapi pertanyaan itu, Tarnak sang Monarch of the Iron Body kemudian berkata kepada Frost Monarch, "Jika kau ingin memulai pertarungan melawan Shadow Monarch, itu sama saja dengan bunuh diri. Lawanmu adalah yang terkuat dari 9 monark. Jadi kenapa tidak kita tunggu saja sampai Monarch of Destruction the Dragon King kembali?" Frost Monarch yang kesal mengingat luka yang ia dapatkan dari Jinwo sebelumnya, lantas ia pun kembali berkata, "Meskipun saat ini kita sedang melarikan diri, nyatanya kita adalah monark. Jadi apakah yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu Dragon King saja? Satu-satunya kesempatan yang kita punya untuk mengalahkan Shadow Monarch adalah sekarang, selagi dia masih dalam wujud manusia." Namun tidak peduli meskipun Frost Monarch sudah memohon kepada monark lain untuk membantunya, dan ia juga akan bertanggung jawab untuk mengembalikan Shadow Monarch ke alam baka. Ternyata Tarnak dan Yogumon tetap menolak untuk membantu melawan Shadow Monarch sekarang, karena mereka tidak ingin berakhir menjadi seperti Raja Iblis Baran, sang Monarch of White Flames. Bahkan walaupun rakan sang Monarch of Fangs menyebut Tarnak dan Yogumon pengecut, Tarnak tetap bersikeras tidak ingin terlibat dalam pertarungan ini, lalu ia berkata kepada rakan, "Kau sendiri seharusnya sudah tahu apa yang terjadi kepada Raja Iblis Baran setelah dia dikalahkan. Jadi walau bagaimanapun juga, aku tidak mau terperangkap oleh otoritas monark yang kau banggakan dan akhirnya menderita dalam tidur abadi." Rakan kemudian bertanya, "Bukankah Shadow Monarch tidak bisa menjadikan kita yang berada dalam wujud asli menjadi salah satu pelayannya?" Lalu sembari membuka gate untuk pergi meninggalkan pertemuan itu, Tarnak pun kemudian menjawab, "Sepertinya saat ini Shadow Monarch dan administrator sedang bekerja sama. Jadi dia bisa saja menciptakan replika kita, dan aku tidak ingin diubah menjadi alat dalam dunianya." Sementara setelah Tarnak dan Yogumon sudah pergi dari sana melalui gate mereka masing-masing, di sisi Frost Monarch yang ditanyai oleh rakan, apakah ada bukti bahwa Shadow Monarch yang sekarang masih seorang manusia? Lantas Frost Monarch langsung menunjukkan dagger yang Jinwo gunakan untuk menyerangnya sembari berkata, mengingat dia telah melapisi racun pada daggernya, dan itu bukanlah cara bertarung Shadow Monarch yang kita kenal. Tentunya itu adalah bukti bahwa dia masih seorang manusia. Saat mengetahui Shadow Monarch menggunakan racun pada senjatanya, Querisha sang Monarch of Plagues jadi merasa semakin yakin bahwa Shadow Monarch belum bisa mengendalikan kekuatannya secara penuh dalam wujud manusia. Jadi alih-alih merasa takut seperti Tarnak dan Yogumon, Querisha dan rakan dengan senang hati akan membantu untuk mengalahkan Shadow Monarch. Scene kemudian kembali berganti ke negara Korea yang masih diguyur hujan, dan di sini terlihat ada Jinwo yang sedang berdiri di atas gedung untuk melacak keberadaan Frost Monarch. Namun berhubung Jinwo tidak bisa merasakan kekuatan sihir Frost Monarch, dan ia hanya dapat mendengar percakapan warga yang berada dalam kepanikan setelah pernyataan Jinwo di konferensi pers sebelumnya. Jinwo yang merasa metode ini tidak akan bekerja dengan baik, lantas ia akan mencoba mencari petunjuk lain dengan mengingat konfrontasi antara dirinya dan Frost Monarch. Dari yang Jinwo lihat saat itu, Frost Monarch tidak memiliki bayangan, atau dengan kata lain dia sedang menggunakan wujud aslinya. Menurut perkataan Legia sang Monarch of Beginning, semua monarch dan rulers berwujud asli, hingga mereka pun tidak bisa dijadikan prajurit bayangan. Jadi berdasarkan petunjuk dari ucapan Legia, jika monarch tidak memiliki bayangan, maka Jinwo tidak bisa melacak mereka. Namun meski begitu, Jinwo sama sekali tidak menganggap situasi ini akan menjadi masalah baginya. Sebab selama dirinya adalah seorang hunter, maka ia takkan pernah kehilangan mangsanya. Singkat cerita,
Setelah 1 minggu berlalu sejak kematian Go Gun-hee dan posisi ketua asosiasi Hunter jadi kosong. Di sini terlihat para petinggi yang sedang mengadakan rapat untuk mencari sosok penerus yang layak mengisi posisi ketua asosiasi Hunter Korea. Seorang pria mengatakan, mengingat Go Gun-hee sang ketua asosiasi Hunter sebelumnya adalah seorang Hunter rank S, dan fakta itu memiliki banyak makna simbolik. Tentunya asosiasi Hunter perlu mencari seorang Hunter rank S yang mampu mengendalikan 5 guild besar. Semua orang yang berada di ruangan itu langsung bisa memahami. Maksud pria tadi adalah ia ingin menyarankan agar mereka menyewa Hunter rank S lain. Namun karena akan sangat beresiko jika mereka membawa Hunter asing masuk ke negara Korea, alhasil, setelah melakukan diskusi panjang dan menegangkan, akhirnya mereka semua telah sepakat untuk merekomendasikan Wo Jin-chul sebagai ketua asosiasi yang baru. Wo Jin-chul yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kenapa bisa dia yang terpilih. Seorang petinggi lain kemudian menjelaskan, mereka percaya Wo Jin-chul adalah orang yang paling sering membantu ketua Go Gun-hee, dan pastinya Wo Jin-chul juga telah mendapatkan banyak kemampuan sebagai pemimpin. Terlebih lagi, selama ini Wo Jin-chul juga sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal kepemimpinan, dan kemampuannya dalam memanggil Hunter untuk beraksi juga sudah tidak diragukan lagi. Mengingat tidak ada aturan yang mengharuskan hanya Hunter rank S saja yang dapat mengambil posisi ketua asosiasi, maka sebagai sosok yang berpengaruh dan disegani di antara para Hunter, semuanya menilai Wo Jin-chul adalah kandidat yang sempurna, apalagi dia juga sangat berpengalaman dalam hal mengumpulkan Hunter dan mengendalikan party. Namun sebaliknya, Wo Jin-chul sendiri justru merasa masih banyak kekurangan dan belum layak untuk menerima posisi tersebut. Menurut Wo Jin-chul masih ada orang lain yang lebih pantas darinya, seperti wakil ketua asosiasi, serta direktur dan manajer afiliasi yang sedang berkumpul hari ini. Menanggapi hal itu, salah satu petinggi kembali mengatakan kepada Wo Jin-chul bahwa dirinya dan eksekutif asosiasi lain tidak punya kekuatan untuk menggerakkan pasukan terkuat Korea. Jadi itulah sebabnya mereka ingin merekomendasikan Wo Jin-chul yang pada dasarnya sudah memiliki kekuatan tersebut. Terlebih lagi, mereka juga tahu bahwa Wo Jin-chul memiliki hubungan dengan banyak guild besar, termasuk dengan Hunter Sung Jin-woo. Tapi karena Wo Jin-chul masih ragu untuk menerima posisi yang ditawarkan padanya, alhasil para petinggi telah memutuskan untuk tidak memaksakan keputusan mereka kepada Wo Jin-chul, namun mereka tetap akan memberi kesempatan bagi Wo Jin-chul untuk memikirkan lagi usulan mereka, hingga rapat itu pun akan ditunda sampai Wo Jin-chul memantapkan pilihannya. Sementara di belahan dunia lain di negara Amerika, di sini terlihat ada Thomas Andre dan Laura yang sedang menuju ke ruang bawah tanah untuk melihat harta berharga yang akan Thomas hadiahkan kepada Jin-woo. Sesampainya di tempat tujuan, Laura sempat menanyakan kembali kepada Thomas, apakah Thomas benar-benar yakin untuk memberikan harta spesial itu sebagai hadiah. Namun Thomas langsung menanggapinya dengan balik bertanya, memangnya kenapa? Apakah menurutmu ini tidak layak untuk mengganti nyawaku dan seluruh anggota guildku? Atau apakah menurutmu Hunter Sung Jin-woo tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan benda ini? Laura yang mendengarnya hanya tampak terdiam dengan ekspresi kurang puas atas keputusan Thomas. Hingga begitu mereka telah berdiri tepat di hadapan hadiah yang akan Thomas berikan kepada Jin-woo, sontak Laura tidak bisa menyembunyikan kekagumannya saat melihat benda yang memancarkan aura hitam pekat di hadapannya, dan benda itu hanya ada 2 di seluruh dunia. Jadi berhubung benda itu sangat langka dan energi sihirnya luar biasa kuat, ternyata hal itulah yang membuat Laura tidak ikhlas jika Thomas ingin memberikannya kepada Jin-woo. Namun meski begitu, nyatanya Thomas tetap bersikeras pada keputusannya, lalu ia berkata, asal kau tahu, itulah alasan kenapa aku ingin memberikan benda ini padanya. Lagi pula, bukankah hanya akan sia-sia jika senjata terkuat ini membusuk di sini selamanya sampai berdebu? Beberapa hari kemudian, terlihat ada kerumunan reporter di depan kantor Guild Ajin karena mereka telah mendapat kabar bahwa Thomas Andre sedang berkunjung untuk menemui Jin-woo. Bahkan tidak hanya Thomas saja yang datang, tapi Lennart Nierman sang hunter terkuat Jerman juga ada di sini. Dengan kemunculan 2 hunter terkuat ini, sontak telah membuat Yoo Jin-ho dan para staf yang lain jadi merasa tertekan. Karena sudah 2 jam berlalu semenjak kedatangan mereka, ternyata Jin-woo sedang tidak berada di kantor, dan dia juga tidak bisa dihubungi. Hingga sampailah ketika Thomas menanyakan kepada Yoo Jin-ho yang diterjemahkan oleh Laura, apakah Pak Sung sedang melakukan raid? Kelihatannya dia tidak rutin datang ke kantor. Pada saat itulah akhirnya Jin-woo telah tiba di sana, hingga kemunculan Jin-woo itu seketika membuat Yoo Jin-ho dan para staf yang lain jadi merasa sangat lega. Begitu melihat keberadaan Thomas, sebenarnya Jin-woo sendiri sudah menyadari kedatangannya dari aura yang Thomas pancarkan. Jin-woo kemudian meminta maaf kepada Yoo Jin-ho karena ia cukup sibuk dan tidak mau bermalas-malasan saat ada banyak outbreak gate yang muncul belakangan ini. Sementara ketika Thomas menyapa Jin-woo dengan mengatakan, "Lama tidak berjumpa Pak Sung." Lantas Jin-woo pun langsung membalas bertanya, "Kenapa kau jauh-jauh datang ke Korea?" Lalu dengan diterjemahkan oleh Laura, Thomas pun menjawab, "Apa kau lupa? Bukankah aku sudah menjanjikan sesuatu kalau tanganku sudah sembuh total kita akan makan bersama?"
Aku kemari membawa hadiah fantastis untukmu. Jujur saja aku sangat senang begitu mengetahui Pak Sung menantikan hadiah dariku. Jadi bisakah kita pindah ke tempat yang lebih nyaman? Karena hadiahku cukup berbahaya jika diserahkan di tempat seperti ini. Sebelum menanggapi ajakan Thomas, Jinwo juga ingin bertanya kepada Leonard, apa tujuannya datang kemari? Namun ketika Leonard baru saja memperkenalkan dirinya kepada Jinwo, tiba-tiba Thomas langsung membelakangi Leonard sembari bertanya, bisakah kita pindah sekarang Pak Sung? Leonard yang kesal sontak ia langsung mengatakan kepada Thomas, demi menemui Hunter Sung Jinwo, aku sudah menunggu lebih dari 2 jam. Jadi kurasa aku juga layak untuk mendapat tempat dalam pertemuan ini. Tapi setelah Thomas mulai mengintimidasi Leonard dengan mengatakan bahwa dirinya dan Jinwo akan membicarakan rahasia tingkat tinggi. Jadi tentu saja, ia tidak akan mengizinkan orang seperti Leonard ikut campur dalam pertemuannya. Pada akhirnya Leonard terpaksa mengalah dan hanya bisa bergumam di dalam benaknya. Sialan, aku belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Tak lama kemudian, setelah Thomas dan Jinwo sudah tiba di restoran yang dipesan khusus oleh Thomas, Thomas langsung saja memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan hadiah yang telah ia siapkan, sembari berkata, tahukah kau, sudah lama aku menunggu momen ini Pak Sung. Apa kau bisa merasakan kekuatan item ini? Inilah caraku menunjukkan rasa terima kasih padamu, karena kau telah mengampuni nyawa anggota guildku. Lalu begitu sepasang dagger diperlihatkan kepada Jinwo, dan ia bertanya jangan-jangan ini adalah Kamish. Thomas cukup terkesan dengan Jinwo yang langsung bisa mengenali material item itu, meski baru melihatnya sekilas saja. Saat mendengar Jinwo yang bertanya, bukankah mayat Kamish sedang disimpan oleh Biro Hunter Amerika? Lantas Thomas pun menjelaskan bahwa dirinya dan para hunter lain yang berhasil mengalahkan Kamish telah memutuskan untuk menyerahkan mayat Kamish sesuai keinginan pemerintah Amerika. Namun Thomas telah mendapat izin untuk mengambil gigi taring Kamish sebagai souvenir, di mana itu adalah gigi yang harus Thomas cabut ketika Kamish menggigitnya dalam pertarungan. Jadi karena Thomas menyadari gigi taring Kamish terlalu pendek untuk dijadikan pedang panjang, maka dari itu ia telah merubah taringnya menjadi dagger yang bisa berguna untuk Jinwo. Saat Jinwo menggenggam salah satu dagger tersebut, sontak Jinwo jadi dibuat terkejut dan sulit mempercayai, ternyata daya serang dagger ini mencapai 1.500 poin, dan semakin kuat penggunanya, maka akan semakin hebat juga senjata tersebut. Pada awalnya, Jinwo pikir dagger Raja Iblis Baran yang dia miliki saat ini adalah senjata yang luar biasa. Tapi setelah ia mengetahui kekuatan dagger yang dihasilkan dari material naga Kamish, kini dagger Raja Iblis Baran bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengan dagger Kamish. Jinwo kemudian mulai mengayunkan dagger itu untuk menguji kemampuannya di hadapan Thomas. Namun Thomas segera meminta Jinwo untuk berhenti, karena meskipun ia telah memperkuat pertahanan tubuhnya dengan skill enhancement, tetap saja dagger itu masih bisa menembus pertahanannya. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, luar biasa, ini benar-benar terasa berbeda dari dagger normal. Bahkan dagger ini juga bereaksi pada kekuatan sihirku, seolah-olah dia sedang menyambutku. Saat melihat Laura dan yang lainnya tampak tercengang, karena Jinwo bisa mengendalikan dagger terkuat itu dengan begitu mudahnya, Thomas langsung bertanya kepada Laura, sekarang apakah kau masih berpikir keputusan yang kubuat itu adalah sebuah kesalahan? Hingga setelah Laura menggelengkan kepalanya tanpa ingin membantah apapun lagi, di sini Jinwo juga ingin bertanya kepada Thomas, apa aku benar-benar bisa mengambil dagger ini secara gratis? Thomas menjawab, apa maksudmu gratis? Aku yakin pertukaran ini masih menguntungkanku. Lagi pula jika untuk membayar hidupku dan guildku, hadiah yang kuberikan padamu itu masih sedikit. Sementara tepat ketika Jinwo dengan senang hati menerima dagger tersebut, dan Thomas juga merasa senang menyaksikan Jinwo menerimanya. Pada saat itu juga, tiba-tiba Jinwo dan Thomas dikejutkan dengan aura kekuatan mengerikan yang terpancar dari gate raksasa yang baru muncul di langit. Hingga membuat Jinwo bertanya-tanya, mungkinkah kekuatan sihir pekat yang berkumpul di langit ini adalah wujud asli para monark? Bahkan saking besarnya ukuran gate itu, menurut Thomas gate kali ini jauh lebih besar dari gate tempat Kamish muncul. Sementara di saat yang sama di negara Amerika, Dr. Belzer dan para petinggi lainnya telah mengadakan rapat darurat untuk membahas tentang kemunculan gate raksasa di Korea yang sudah diprediksi oleh Dr. Belzer saat konferensi internasional sebelumnya. Dr. Belzer menyampaikan, gate yang muncul di langit Korea saat ini hanyalah permulaan, dan ada kemungkinan besar kejadian yang serupa juga akan terjadi di beberapa negara lain. Namun begitu Dr. Belzer ditanyai oleh seorang pria, apa tindakan terbaik yang bisa mereka ambil di situasi saat ini? Ternyata Dr. Belzer tidak yakin apakah masih ada hal yang bisa mereka lakukan selain berdoa agar fenomena ini tidak akan berakhir menjadi bencana. Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang sedang terbang bersama Kaisel untuk mencoba memasuki gate di langit itu. Tapi anehnya, ternyata Jinwo tidak bisa memasuki gate tersebut, seolah-olah ia telah diblokir oleh sebuah dinding penghalang. Jika ini hanyalah dinding penghalang biasa, mungkin Jinwo sudah bisa menghancurkannya.
Namun setelah menyadari dinding penghalang ini bahkan tidak bisa dilewati oleh seorang awakened seperti dirinya, sontak Jinwo jadi bertanya-tanya, apakah makhluk di dalam gate ini berbeda dari monster-monster yang sudah pernah ia temui sampai sekarang. Namun tidak peduli di mana dan siapapun musuhnya, mengingat ada teman dan anggota keluarganya berada di bawah gate ini, maka Jinwo tidak akan membiarkan musuhnya lolos begitu saja. Sesaat kemudian, Jinwo menerima telepon dari Wo Jinchul yang saat ini telah menjadi ketua Asosiasi Hunter Korea. Wo Jinchul mengatakan, setelah ia melihat permintaan yang Jinwo ajukan, ia sudah meminta Biro Hunter Amerika untuk memindai seluruh area dengan satelit. Namun ternyata tidak ada kemunculan gate baru dimanapun di seluruh dunia. Atau dengan kata lain, saat ini tidak ada gate baru yang muncul selain gate yang sudah dibentuk. Mendengar hal itu, Jinwo kemudian bergumam di dalam benaknya. Sudah 3 jam berlalu semenjak kemunculan gate raksasa. Apakah ini hanyalah kebetulan, hingga tidak ada satupun gate baru yang muncul di seluruh dunia dalam waktu 3 jam itu? Tapi aku yakin, fenomena seperti ini tidak hanya sebuah kebetulan. Begitu Wo Jinchul mengungkapkan rencananya untuk mengevakuasi seluruh warga yang tinggal di dekat gate, dan ia juga menanyakan apa rencana Jinwo selanjutnya. Dengan tegas Jinwo menjawab, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apapun yang terjadi aku akan tetap melakukan ini. Lalu tak lama setelah Jinwo mengakhiri teleponnya sembari menyipitkan mata saat menatap tajam ke arah gate tersebut, Jinwo langsung pergi ke gedung olahraga Asosiasi Hunter untuk mengasah kemampuannya dengan latihan bertarung melawan Beru. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Beru, namun tidak ada satupun serangan yang bisa mengenai Jinwo. Hingga sampailah ketika Beru akan melancarkan serangan berikutnya, tapi masih dapat Jinwo atasi dengan menangkap tangan Beru. Jinwo pun kemudian berkata, apa kau benar-benar sudah menggunakan semua kekuatanmu? Beru yang mendengarnya sontak ia segera melepaskan tangannya dari cengkraman Jinwo dan langsung berlutut sembari berkata, Rajaku, aku tidak akan berani melakukan itu. Lalu setelah Jinwo membalas mengatakan tidak apa-apa, aku hanya ingin sedikit berkeringat dan hanya kaulah satu-satunya prajuritku yang bisa membuatku berkeringat. Mendengar pujian itu Beru jadi merasa sangat bahagia, kemudian ia dan Jinwo mulai melepaskan aura kekuatan mereka masing-masing. Di sini terlihat Beru yang melompat ke udara untuk mencakar Jinwo dengan kedua tangannya. Namun karena Jinwo juga masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Saat itu Beru sekali lagi mencoba menyerang Jinwo dengan pukulan tangan kirinya, tapi sayang pukulan itu juga dapat ditahan oleh Jinwo, meskipun Beru sekarang sudah menjadi lebih kuat setelah naik level menjadi rank commander. Sementara setelah Beru terus melancarkan serangan bertubi-tubi, dan Jinwo selalu bisa menghindar dengan kelincahan tubuhnya. Sembari Jinwo yang mendaratkan pukulan keras ke tubuh Beru, Jinwo pun kembali berkata, asal kau tahu hanya ada satu commander dalam satu pasukan. Setelah Igris dan Grid mencapai rank general, tentunya tidak perlu waktu lama bagi mereka untuk mencapai rank commander. Jadi kalau kau tidak mau posisimu direbut oleh mereka berdua, teruslah bekerja sebaik mungkin. Beru yang mendengarnya, sontak ia jadi termotivasi dan semakin meningkatkan kecepatannya saat melancarkan serangan balik kepada Jinwo. Namun meskipun Jinwo sendiri mengakui bahwa Beru adalah prajurit terkuat dalam pasukan bayangannya saat ini, menurut Jinwo kekuatan Beru yang sekarang masih tidak cukup kuat untuk mengalahkan para monark. Beru kemudian sekali lagi mencoba menyerang kepala Jinwo tanpa keraguan sedikit pun. Tapi naas, justru Berulah yang harus terkena pukulan Jinwo lebih dulu. Bahkan meski Beru juga segera melancarkan serangan susulan kepada Jinwo, saat itu Jinwo sudah berpindah ke belakang Beru dan langsung melayangkan pukulan kuat ke tubuh Beru, hingga membuat Beru terhempas ke tembok. Saat mendengar Beru yang berkata, saya terus-menerus terkesima oleh kekuatan rajaku yang sangat luar biasa. Jinwo pikir, sepertinya ia perlu memblokir channel drama kolosal di televisi rumahnya, agar Beru tidak menonton drama itu lagi. Namun yang lebih penting saat ini, Jinwo dan Beru harus bertanggung jawab untuk membereskan kerusakan gedung akibat pertarungan mereka. Scene kemudian berganti ke sebuah hotel tempat Thomas menginap di Korea. Thomas yang ditanyai oleh Laura, apakah sebaiknya kita kembali ke Amerika sekarang juga? Lantas Thomas pun menjawab, bagaimana bisa aku meninggalkan sesuatu yang begitu besar dan cantik seperti itu? Bagiku semua hal yang membuat hatiku berdebar, diartikan sebagai sesuatu yang cantik. Baik Fire Breathing Dragon, Gate Raksasa, dan kekuatan Sung Jinwo. Semua itu adalah hal-hal yang cantik, dan itulah kenapa aku sangat menginginkannya. Jadi karena di Amerika tidak ada gate yang muncul, tentu tidak ada gunanya kita pulang sekarang. Lalu ketika Laura kembali bertanya, bukankah itu akan membuat Biro Hunter jadi khawatir? Dengan tenang Thomas pun menjawab, khawatir katamu? Jangan bercanda. Berada di sisi Hunter Sung Jinwo saat ini adalah tempat teraman di seluruh alam semesta. Selain itu, jika kita tidak menghentikan gate ini di sini, sudah pasti tidak akan ada masa depan lagi untuk kita. Jadi itulah kenapa aku ingin tahu, apakah momen ini akan menjadi akhir bagi umat manusia, atau justru akan menjadi permulaan yang baru. Situasi di seluruh kota Seoul saat ini telah dipadati oleh kerumunan para warga yang ingin mengevakuasi diri mereka ke tempat aman.
Namun sebaliknya, Ibu Jinwo justru lebih memilih untuk tetap tinggal di apartemen mereka. Menurut Ibu Jinwo, jika memang wilayah ini akan menjadi medan perang, maka akan lebih baik kalau mereka memilih tempat kematian yang mereka inginkan. Lagi pula, ia sangat percaya pada Jinwo yang pasti akan melindungi mereka, sama seperti bagaimana ayah Jinwo yang melindungi keluarganya. Sementara di sisi Jinwo yang sedang duduk di atap gedung untuk melacak keberadaan musuh, di sini Jinwo mulai merasa gelisah karena ia masih tidak bisa merasakan kehadiran musuh meskipun situasinya sudah seburuk ini. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, sebenarnya di mana para monark itu bersembunyi. Bahkan jika aku sendiri berhasil menutup gate itu, bisakah aku melakukannya sambil memastikan takkan ada korban jiwa karena terlalu banyak yang harus kulindungi? Lalu bersamaan dengan Jinwo yang melihat kontak di handphonenya sembari bertanya, dengan siapa aku akan menghabiskan waktu jika ini adalah akhir hidupku? Shin kemudian memperlihatkan Cha Hae-in yang baru menyelesaikan latihan berpedangnya bersama Pak Song. Pak Song yang dapat merasakan ada keraguan dari ayunan pedang Cha Hae-in belakangan ini, ia khawatir terdapat ketakutan yang bertambah di dalam diri Cha Hae-in. Hingga sampailah ketika Pak Song memikirkan, apakah monster yang dihadapinya bisa dibandingkan dengan monster yang sudah Cha Hae-in hadapi? Tiba-tiba Cha Hae-in mendapat telepon dari seseorang yang membuat wajahnya seketika merona. Lalu Cha Hae-in pun langsung meminta izin kepada Pak Song untuk segera pergi sekarang juga. Dan ternyata, seseorang yang menghubungi Cha Hae-in tadi adalah Sung Jinwo yang ingin mengajaknya ngedate ke taman hiburan. Semua orang yang melihat Jinwo dan Cha Hae-in berduaan di taman tersebut, sontak jadi sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, apakah Jinwo dan Cha Hae-in pacaran? Namun tanpa ingin mempedulikan respon semua orang yang sedang memperhatikan mereka, Cha Hae-in kemudian bertanya kepada Jinwo, apakah Jinwo memang suka main ke tempat seperti ini? Jinwo menjawab, sebenarnya ia tidak terlalu menyukainya, tapi setidaknya ia ingin satu kali saja main ke sini. Lalu begitu Cha Hae-in kembali bertanya, jadi kenapa kau membawaku main ke tempat ini? Sembari tersenyum Jinwo menjawab, itu karena kau adalah satu-satunya teman yang kumiliki. Lebih tepatnya setelah kau rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku saat insiden double dungeon waktu itu. Cha Hae-in yang mendengarnya, sontak jadi tersipu malu dan berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah, lalu ia bergumam di dalam benaknya. Setelah aku pikir-pikir, kini sudah 2 tahun berlalu semenjak aku menjadi seorang hunter, sudah lama sekali aku tidak bisa merasakan jalan-jalan sesantai ini. Dan setiap kali aku bersama Hunter Sung, aku selalu bisa merasakan aroma yang unik darinya. Sesaat kemudian, Jinwo dan Cha Hae-in mulai mencoba semua wahana permainan yang belum pernah mereka rasakan keseruannya. Namun berhubung setiap wahananya terlalu lambat bagi seorang hunter rank S seperti mereka, kocaknya mereka berdua hanya menunjukkan ekspresi datar. Seolah-olah wahana itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan saat mereka berada di dalam dungeon. Jinwo yang menyadari situasi ini, akhirnya ia memutuskan untuk mengajak Cha Hae-in mencoba sesuatu yang lebih menyenangkan dengan membawanya terbang menembus awan bersama Kaisel. Dan alhasil, pada momen inilah keduanya baru bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, karena pemandangan yang mereka lihat di langit sore itu sangat indah sekali. Cha Hae-in kemudian bertanya kepada Jinwo, kenapa kau lebih memilih pergi ke taman hiburan tadi, padahal kau mempunyai sesuatu seperti ini? Hingga setelah Jinwo menjawab, taman hiburan itu dibangun di atas gate tempat ayahku menghilang. Jadi setidaknya sekali saja aku selalu ingin pergi ke sana. Cha Hae-in yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan langsung berterima kasih kepada Jinwo, karena Jinwo selalu menunjukkan kebaikan padanya. Dan pada akhirnya, momen bahagia di hari itu pun berakhir dengan Jinwo yang juga ingin mengajak Cha Hae-in melihat bintang jatuh di tengah hutan, hingga membuat hubungan mereka berdua jadi semakin dekat lebih dari sekedar teman. Di keesokan harinya di depan gedung kantor Asosiasi Hunter Korea. Di sini terlihat para hunter yang telah berkumpul untuk bersiap menghadapi pertempuran saat gate raksasa itu terbuka. Namun tanpa disadari oleh siapapun yang ada di sana, ternyata Rakan Sang Beast Monarch sudah muncul di bumi dan langsung memakan seorang hunter yang tidak sengaja bersenggolan dengannya. Melihat kejadian itu, sontak telah membuat para hunter lainnya jadi sangat terkejut dan diam membeku di hadapan Rakan. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, saat itu Rakan juga langsung menghantamkan tinjunya ke tanah, yang membuat semua hunter di area itu harus terlempar jauh karena gelombang kejut yang sangat kuat, dan kemudian salah satu hunter juga langsung dihantam oleh mobil yang terbang ke arahnya. Lalu sembari Rakan yang mulai melepaskan aura kekuatan monark berwarna putih kemerahan yang mencabik-cabik udara di sekitarnya, Rakan pun kemudian berkata, "Dengarlah manusia yang lemah, mulai saat ini aku akan memburu kalian. Gigi dan kukuku akan merobek kulit dan daging kalian yang lemah itu. Aku adalah raja dari monster binatang buas Beast Monarch, jadi coba saja hentikan aku kalau kalian berani." Sementara di saat yang sama di tengah hutan yang tenang, di sini terlihat ada Jinwo dan Cha Hae-in yang sedang bersiap pergi ke hotel untuk mandi dan sarapan. Jinwo sama sekali tidak menyadari kemunculan Rakan Beast Monarch karena Rakan telah muncul dengan wujud aslinya yang tidak memiliki bayangan.
Hingga sampailah ketika Wo Jinchul yang berada di kantor asosiasi Hunter mendapat kabar bahwa kota Seoul jadi kacau akibat kemunculan seorang penyusup. Untungnya masih ada seorang Hunter yang bisa menghadapi monster itu menggantikan Jinwo, dan dia adalah Lennart Nierman, sang pemburu kelas dunia dari Jerman. Sebelum memulai pertarungan melawan Rakan, Lennart kemudian bergumam di dalam benaknya. Bisakah aku melakukan ini? Aku tidak akan mati di sini kan? Mungkinkah alasan kenapa aku tetap berada di Korea adalah karena aku ditakdirkan untuk mengalahkan monster itu? Namun tanpa diduga oleh Lennart, di saat dirinya baru saja bersiap untuk bertarung melawan Rakan, tiba-tiba Thomas juga muncul di sana dan langsung mencengkram kepala Lennart sembari berkata, "Mundurlah, kau hanya akan menggangguku." Scene kemudian kembali berganti ke sisi Jinwo yang sudah tiba di hotel untuk sarapan, dan ia meminta maaf kepada Wo Jinchul karena baru bisa menerima telepon darinya. Yang mana begitu Jinwo mendengar laporan dari Wo Jinchul ada monster yang sedang menggila di tengah-tengah kota. Sontak Jinwo jadi sangat terkejut dan tidak percaya, karena seharusnya masih ada beberapa hari lagi sebelum gerbang dungeon terbuka. Namun setelah Wo Jinchul menyampaikan jumlah musuh yang muncul hanya satu, di dalam benaknya Jinwo berkata, "Semua hunter sedang berkumpul di Seoul sekarang. Mereka pasti sedang kacau karena berusaha untuk menghentikan pintu gerbang dungeon yang akan terbuka, dan mereka dihancurkan oleh seekor makhluk buas yang muncul entah dari mana." Lalu ketika Wo Jinchul kembali menyampaikan bahwa semua orang yang lewat di depan monster itu langsung dibunuh, dan sekarang Thomas sedang menghadapinya. Lagi-lagi Jinwo jadi merasa semakin sulit mempercayai situasi ini, padahal ia sudah menyuruh prajurit bayangan untuk melindungi Thomas dan hunter lainnya. Tapi anehnya, kenapa sampai saat ini tidak ada satupun prajurit bayangannya yang melaporkan tentang kemunculan monster sekuat itu? Hingga begitu Jinwo menyadari sinyal antara dirinya dan prajurit bayangannya terasa sangat lemah, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja melemahkan sinyalnya, dan bahkan prajurit bayangan yang Jinwo gunakan sebagai koordinat juga menghilang. Di sini Jinwo pun langsung menanyakan kepada Wo Jinchul, apakah monster itu memiliki bayangan tubuhnya? Karena jika memang benar seperti dugaannya bahwa monster itu adalah monark, Jinwo yakin musuh itu pasti telah menyembunyikan sosok monster yang sangat besar di balik bayangan yang tidak terlihat. Scene kemudian kembali berfokus ke medan pertempuran, di mana Thomas yang memerintahkan para hunter Korea agar jangan berdiam diri saja, dan cepatlah selamatkan warga yang ada di sekitar wilayah ini. Lalu setelah Thomas mengatakan, "Aku melihat ada makhluk buas yang menggila dan tidak sadar diri. Jadi makhluk seperti dia itu cocok untuk dihajar sampai mati." Saat itu Thomas langsung melepaskan kekuatannya untuk bertarung melawan Rakan tanpa merasa goyah sedikit pun. Bahkan meski Rakan sudah lebih dulu melancarkan serangannya kepada Thomas, ternyata cengkraman cakar tajam milik Rakan tidak mampu menembus pertahanan Thomas. Tapi justru Thomaslah yang berhasil mendaratkan pukulannya ke wajah Rakan. Kemudian ketika Rakan sekali lagi mencoba melayangkan pukulan ke perut Thomas, dengan cepat Thomas juga langsung bersiap untuk membalas Rakan dengan membanting kepalanya ke tanah. Hingga Thomas mampu mengungguli pertarungan untuk sementara waktu ini. Namun karena Rakan sang Beast Monarch masih belum menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya, tentunya pertarungan tersebut tidak akan berakhir begitu saja. Di lain sisi terlihat Choi Jong-in yang baru tiba di lokasi pertempuran sembari menanyakan kepada anggotanya, bagaimana perkembangan proses evakuasi warga dan guild mana yang sedang melakukan penumpasan makhluk buas itu. Anggotanya menjawab, saat ini mereka masih berusaha mengevakuasi orang-orang yang ada di bangunan. Sedangkan guild yang sudah ditugaskan ke sana adalah Guild Flan dan Guild White Tiger. Lalu begitu anggotanya juga mengatakan, sebaiknya kita Guild Hunters hanya perlu fokus pada proses evakuasi saja. Di dalam benaknya Choi Jong-in kemudian bergumam, apakah makhluk itu akan segera ditaklukkan? Kini Thomas Andre sang hunter level nasional sedang bertarung melawan makhluk itu. Keberadaan makhluk itu sepertinya jauh lebih buruk dari yang kurasakan saat penyerangan di Pulau Jeju. Sebenarnya monster seperti apa yang sedang dihadapi Thomas? Di sini kita pun dapat melihat Rakan yang jatuh dari udara dan terhempas ke salah satu gedung setelah ia terkena serangan telak dari Thomas. Namun sesaat kemudian, Rakan segera bangkit dan langsung melesat ke arah Thomas untuk melancarkan serangan balasan dengan sundulan kepalanya, hingga membuat Thomas hampir terjatuh jika ia tidak memperkuat pertahanan tubuhnya. Lalu ketika Thomas mencoba mengunci tubuh Rakan dan langsung mengangkatnya ke udara untuk dia banting dengan sekuat tenaga, saat itu Rakan juga langsung membalas dengan menendang wajah Thomas hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Sementara begitu Rakan memperlihatkan senyum puasnya setelah ia berhasil membalas Thomas, di lain sisi juga terlihat datangnya bala bantuan yang dipimpin oleh Baek Kyun-ho dari Guild White Tiger. Saat menyaksikan betapa parahnya dampak pertarungan antara Thomas melawan Rakan, Baek Kyun-ho tampak sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, apakah makhluk buas yang ada di hadapannya adalah monster yang dilaporkan muncul di tempat ini? Dan jika memang benar, maka sosok berzirah emas yang sedang melawannya saat ini adalah Thomas Andre sang Goliath. Sebelum memulai pertarungannya kembali, Thomas kemudian mencoba memperingatkan Baek Kyun-ho dan semua anggotanya untuk cepat cari tempat berlindung.
Namun berhubung sudah tidak ada lagi waktu bagi mereka untuk kabur, karena Rakan sedang bergerak mendekati mereka. Baekhyunho yang tidak punya pilihan lain terpaksa harus melakukan perubahan ke mode hewan buas untuk menghadapi Rakan secara langsung. Tapi naas, ternyata insting hewan buas Baekhyunho sangat tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh Rakan, bahkan Baekhyunho sampai-sampai tidak berani untuk menatap Rakan yang berjalan melewatinya. Rakan kemudian mulai menggunakan kemampuannya untuk melayangkan segala benda yang ada di sekitarnya, dan langsung melemparkan semua benda itu ke arah Thomas. Namun dengan mudah, Thomas masih bisa menangkis setiap mobil yang dilemparkan kepadanya, yang kemudian Thomas juga langsung menggunakan skill psychokinesis miliknya untuk mencengkeram balik tubuh Rakan dan ditarik ke arahnya, hingga Thomas pun berhasil menghantam kepala Rakan dengan kedua tangannya. Tapi meskipun Thomas juga segera melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Rakan, tanpa memberinya kesempatan untuk membalas. Tiba-tiba Thomas mulai merasakan perasaan tidak enak yang mengganggu pikirannya, seolah-olah ia tidak akan bisa menang, meskipun sudah memojokkan Rakan. Hingga sampailah ketika Thomas baru saja akan mendaratkan pukulan berikutnya kepada Rakan, namun Rakan masih bisa menahan pukulan itu sambil bertransformasi ke wujud hewan buas. Dengan sombongnya Rakan pun kemudian berkata kepada Thomas, "Aku tak menyangka boneka yang dikendalikan oleh sebuah fragmen akan bisa sekuat ini. Aku sudah muak dengan trik murahanmu." Lalu sembari Rakan yang mulai melancarkan serangan brutal kepada Thomas yang tampak lebih kecil darinya, Rakan pun kembali berkata, "Apa sekarang kau takut? Kau pasti sedang merasa ketakutan dan tersiksa." Baekhyunho yang melihat kejadian itu sontak hanya bisa diam membeku tanpa bisa berbuat apapun untuk membantu Thomas. Tapi begitu Rakan jadi lengah saat ia menemukan prajurit bayangan yang Jinwo tempatkan di tubuh Thomas, lalu ia langsung memusnahkan prajurit bayangan itu dengan sekali cengkraman. Pada saat itulah, Thomas mendapat kesempatan untuk membalikan keadaan dengan mengunci leher Rakan hingga ia berhasil mematahkan lehernya. Namun tanpa diduga oleh Thomas, ternyata Rakan masih bisa memulihkan lehernya yang patah, yang kemudian Rakan lanjutkan dengan menjambak rambut Thomas untuk dia banting ke tanah, sembari berkata, "Maaf saja, tapi sekarang aku mulai merasa lapar lagi." Saat melihat Thomas yang terdesak, dari lain sisi Lennart Nierman segera memberikan bantuan dengan melancarkan pukulan jarak jauh ke wajah Rakan, yang membuatnya terhuyung mundur. Tapi meskipun Lennart mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Rakan berbuat seenaknya, sebenarnya Lennart sendiri masih merasa merinding saat ia berdiri di hadapan kekuatan Rakan yang sangat mengerikan. Thomas kemudian sekali lagi mencoba memperingati Lennart untuk segera lari, karena ia bisa mati jika tetap memaksa bertarung melawan Rakan. Namun meski begitu, Lennart tetap memilih untuk menghadapi Rakan dengan seluruh kekuatannya, lalu ia bergumam di dalam benaknya. "Walaupun ini adalah akhir dari hidupku, aku tidak punya penyesalan dan masih akan tetap melakukan ini, karena aku adalah seorang hunter." Hingga sampailah ketika Rakan mulai melepaskan kekuatan Beast Monarch, yang membuat Lennart seketika jadi ragu apakah ia sudah membuat pilihan yang salah. Pada saat itulah, Kaisel telah muncul di medan pertempuran dan langsung menggigit kepala Rakan, hingga Lennart pun berhasil selamat dari kematian. Tapi karena serangan Kaisel itu masih tidak cukup untuk menghentikan Rakan, sebaliknya justru Rakanlah yang berhasil mencabik-cabik Kaisel sampai hancur lebur. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang juga muncul dari udara untuk menghantam kepala Rakan dengan tendangannya, hingga efek benturannya seketika menghancurkan permukaan tanah di area itu. Lalu sembari Jinwo yang mendarat di samping Lennart, dengan tenang Jinwo pun kemudian berkata, "Maaf, tapi apakah kau bisa membawa Thomas ke tempat aman Tuan Lennart?" Sementara di sisi Rakan yang berusaha bangkit setelah terkena serangan Jinwo tadi, dengan amarahnya yang semakin memuncak Rakan pun kemudian juga berkata, "Ternyata memang benar, aku bisa mencium bau Shadow Monarch dari manusia itu. Bagaimana kau bisa menggunakan kekuatan sebesar ini, padahal kau memakai tubuh manusia? Sepertinya sang perancang sistem itu sudah menemukan cara untuk membangkitkan kekuatanmu. Karena sudah lama sejak kerajaan Shadow membuat perjanjian dengannya." Lalu begitu Thomas dan yang lainnya sudah menjauh dari medan pertempuran itu dan Jinwo bergumam, aura membunuh makhluk ini lumayan kuat, ditambah lagi bukan hanya dia saja yang datang ke bumi. Dari samping Rakan terlihat Frost Monarch yang mulai menampakkan dirinya, dan dari arah belakang Jinwo juga ada Querisha sang Monarch of Plagues yang berkata, "Jadi apakah aku bisa memakan tubuh manusia itu? Aku selalu penasaran, bagaimana rasa memakan monark dari kerajaan lain." Saat melihat kemunculan mereka, sistem langsung memberitahu Jinwo bahwa Frost Monarch sang Raja Es, Beast Monarch sang Raja Binatang Buas, dan Plagues Monarch sang Raja Serangga telah menganggap Jinwo sebagai musuh. Namun alih-alih merasa goyah saat musuhnya melepaskan kekuatan besar hingga sampai mencakar langit, dengan tenang Jinwo segera memanggil pasukan bayangan terkuatnya untuk menghadapi para monark tersebut, di mana Igris dan Iron yang akan melawan Frost Monarch, Tank dan Jima yang akan bertarung melawan Rakan, sedangkan Beru dan Grid akan menghadapi Querisha. Saat pertarungan itu telah dimulai, Rakan sempat merasa terkesan dan bertanya, apakah ini adalah pasukan baru Shadow Monarch? Tapi meskipun jumlah Shadow Army itu memang banyak,
Sialnya Frost Monarch tetap bisa membekukan mereka semua sekaligus, hanya dengan satu kali hembusan nafas miliknya. Bahkan Jinwo yang juga terkena serangan es itu, juga harus mengalami pembekuan di salah satu tangannya. Frost Monarch mengatakan, kuakui jumlah mereka memang banyak, tapi mereka tidak ada apa-apanya dan tidak akan bisa keluar dari penjara es ini. Lalu begitu mendengar Querisha yang berkata kepada Frost Monarch sambil menunjuk ke arah Beru, paling tidak seharusnya kau membiarkan anakku, sebab sudah lama aku tidak bertemu dengan mereka. Lantas Frost Monarch langsung menanggapinya dengan berkata, dia mencoba untuk menghalangi kita dengan ini, sungguh keterlaluan. Perilaku seperti ini telah meremehkan para monark lainnya. Terlebih lagi aku tidak menyangka kalau manusia itu bisa menyerap kekuatan Shadow Monarch. Bahkan meskipun Shadow Monarch adalah monark terhebat, seharusnya dia tidak boleh meremehkan para monark lain. Jinwo yang mendengarnya, sontak ia langsung menghancurkan es yang membekukan tangannya dengan mudah, lalu sembari mengayunkan dagger naga Kamish yang ia miliki, dengan sombongnya Jinwo pun membalas berkata kepada Frost Monarch, paling tidak aku bisa membunuhmu kali ini. Frost Monarch yang kesal mendengarnya, sontak ia langsung menciptakan pasukan golem es untuk menghadapi Jinwo. Begitupun dengan Querisha yang juga memanggil pasukan mayat untuk menyerang Jinwo lebih dulu. Tebasan demi tebasan terus Jinwo ayunkan untuk bertahan dari serangan para mayat itu. Bahkan tidak peduli meskipun golem es Frost Monarch juga ikut menyerang Jinwo secara bersamaan. Dengan mudah Jinwo masih dapat memotong kaki golem itu menggunakan dagger Kamish, yang kemudian ia lanjutkan dengan memotong setiap bagian tubuh golem itu dan langsung melompat ke arah Frost Monarch. Namun sebelum Jinwo sempat melancarkan serangannya kepada Frost Monarch, tiba-tiba Jinwo malah mendapat serangan kejutan dari Rakan yang bergerak dalam kecepatan tinggi saat mereka saling mengadu serangan. Lalu begitu mendengar Rakan yang berkata, kau pikir hanya dengan besi rongsokan itu kau bisa melukaiku? Dengan cepat Jinwo langsung memotong tangan Rakan sembari menjawab, kalau ini hanya besi rongsokan biasa, mungkin memang benar. Namun betapa terkejutnya Jinwo, ternyata Querisha juga ikut menyerang dari udara dengan hantaman tangan berukuran besar, lalu tangan Rakan yang sebelumnya sudah Jinwo potong, kini sudah menyatu kembali. Sampai sejauh ini, para monark itu masih merasa lebih unggul dari Jinwo, karena Jinwo hanya bertarung seorang diri saja. Hingga sampailah ketika Beru berhasil meloloskan dirinya dari penjara es Frost Monarch, dan ia segera melesat ke arah Jinwo untuk memberikan bantuan. Sontak kemunculan Beru itu jadi membuat Frost Monarch cukup terkejut dan berkata, padahal semut itu hanyalah seekor bayangan, tapi kenapa dia bisa menembus sihir pengikatku? Bagaimana mungkin manusia itu bisa memiliki prajurit setingkat general? Terlebih lagi satu prajurit bayangan setingkat general itu bisa diibaratkan seperti dewa penghancur. Querisha yang menganggap semua jenis serangga adalah anaknya, sontak ia langsung melancarkan serangan kepada Beru sebagai hukuman, karena Beru adalah anak kurang ajar yang tidak bisa mengenali ibunya sendiri. Namun betapa terkejutnya Querisha, ternyata Beru mampu memotong sihir tangan Querisha dengan mudah sembari berkata, dasar wanita serangga bajingan. Sementara setelah Beru berhasil mencapai tempat Jinwo, sambil menunjukkan kekagumannya pada Jinwo yang tidak merasa kesulitan meskipun sedang melawan musuh yang kuat, tiba-tiba Jinwo dan Beru dikejutkan dengan kemunculan para mayat yang ingin menyerang mereka dari udara. Bahkan meski Beru dan Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk menebas para mayat itu dengan brutal, sialnya Beru dan Jinwo tidak sempat menghindari serangan susulan yang dilancarkan oleh Querisha, hingga membuat bayangan Beru langsung lenyap begitu saja, dan tubuh Jinwo juga harus terhempas ke reruntuhan gedung yang ada di belakangnya. Dalam situasi itu, Frost Monarch langsung saja meluncurkan ratusan serpihan es tajam untuk memberikan serangan susulan kepada Jinwo. Namun tanpa disadari oleh Frost Monarch, di saat dirinya baru saja mengatakan seberapa lama kau bisa bertahan dari serangan bertubi-tubi ini, ternyata Jinwo sudah lebih dulu menusuk jantung Frost Monarch dengan daggernya. Lalu Jinwo berkata, bukankah sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan kau hidup? Kemudian setelah Frost Monarch menjawab, dasar bodoh, manusia rendahan sepertimu berani-beraninya mengatakan itu kepada monark sepertiku. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, padahal jantungnya sudah kutusuk. Mungkinkah serangan seperti itu tidak cukup untuk mengalahkannya? Jinwo kemudian langsung melancarkan serangan kepada Frost Monarch dengan semua dagger yang ia miliki. Namun di saat Jinwo jadi lengah karena ia hanya fokus menyerang Frost Monarch, tiba-tiba Rakan sudah berada di belakang Jinwo dan langsung bersiap untuk menyerangnya dengan senjata. Hingga Rakan pun berhasil menebas punggung Jinwo, yang membuatnya berteriak kesakitan dan memuntahkan darah. Sementara ketika melihat Beru yang tampak sangat panik dan mengkhawatirkan keadaan Jinwo, saat itu Querisha juga sudah berpindah ke belakang Beru sambil memancarkan aura intimidasi yang sangat kuat saat ia berkata, namaku adalah Querisha sang Monarch of Plagues. Aku adalah ibu dari semua serangga yang ada di alam semesta ini. Jadi walaupun serangga yang tidak tahu terima kasih sepertimu tidak mengenali ibunya, aku tetap akan menyayangimu selayaknya anakku sendiri. Di sini terlihat Beru yang berteriak kesakitan dan memohon kepada Querisha untuk melepaskan cengkramannya. Namun di saat Rakan berpikir bahwa pertarungan ini sudah berakhir sampai di sini saja,
Pada saat itulah, Beru langsung meneriaki prajurit bayangan lain yang masih terkurung di dalam es Frost Monarch. "Apa yang kalian lakukan, dasar bodoh? Cepat bantu raja kita!" Mendengar hal itu, sontak telah membuat bayangan Grid jadi termotivasi untuk bangkit. Hingga ia berhasil menghancurkan penjara esnya sembari mengatakan, "Akulah yang akan menghabisi musuh kita, rajaku." Lalu begitu Rakan dan Frost Monarch menunjukkan ekspresi kesal saat mereka mengatakan, makhluk itu pasti adalah seorang petarung yang tangguh pada saat masih hidup, dan sekarang prajurit bayangan tingkat tinggi mulai bermunculan. Ternyata api semangat bertarung yang Beru gaungkan juga telah tersampaikan kepada Ygritte, Tas, dan Iron, hingga mereka pun berhasil terbebas dari penjara es Frost Monarch. Melihat kejadian itu, Frost Monarch masih menganggap usaha prajurit bayangan Jinwo adalah tindakan yang sia-sia, karena Jinwo sekarang telah mengalami luka yang sangat fatal. Namun tanpa diduga oleh Frost Monarch dan Rakan, tiba-tiba Jinwo malah tersenyum menyeringai, lalu ia langsung memulihkan semua lukanya dengan status efek recovery. Bersamaan dengan itu, kini seluruh dunia juga sedang menyaksikan betapa mengerikannya pertarungan yang terjadi di Korea melalui live streaming. Terlebih lagi setelah Jinwo melepaskan aura kekuatan Shadow Monarch yang ia miliki. Di sisi Leonard yang melihat kejadian itu dari dekat, ia sampai-sampai merasa ada banyak kilatan petir yang mengitari tubuh Jinwo, seolah-olah ia sedang menyaksikan akhir dari dunia ini. Sementara bertepatan dengan Baekhyunho yang juga merasa sulit mempercayai, apakah itu benar-benar Sung Jinwo yang ia kenal? Tapi bagaimana Jinwo bisa menjadi sekuat itu dalam waktu yang singkat? Di sini terlihat Ygritte dan Iron yang mulai melancarkan serangan mereka kepada Rakan, begitu juga dengan Grid dan Tusk yang langsung menyerang Frost Monarch dengan pukulan dan sihir api. Lalu setelah Beru berhasil meloloskan dirinya dari cengkraman Querisha dengan memotong jari tangannya, pada saat itu juga Jinwo langsung melompat dan bersiap menyerang Querisha sembari berkata, "Pencipta sistem telah memberiku pesan, katanya aku akan mati di tangan Pillar of Flames yang sudah menyangga dunia ini. Tapi meski dia tidak memberitahuku, apakah pilar itu akan roboh atau tidak, akan kupastikan kalianlah yang akan mati di tanganku lebih dulu." Dan alhasil, akhirnya Jinwo berhasil memotong kepala Querisha dengan kedua daggernya, hingga membuat Querisha meraung kesakitan. Setelah 30 menit berlalu semenjak pertarungan dimulai, para Hunter Assassin Elite dari Fiend Guild sudah diperintahkan untuk menyebar ke semua bangunan di wilayah pertempuran. Jadi begitu mereka diberi isyarat, maka mereka akan langsung menghujani musuh dengan panah api seperti badai yang besar, agar mereka bisa memberikan dampak yang parah kepada musuh. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini mereka sama sekali tidak bisa menembak, karena musuh yang harus mereka hadapi sekarang adalah monster berbahaya, yang bahkan tidak sanggup dilawan oleh Thomas Andre sang hunter level nasional. Hingga sampailah ketika Lim Tae-ju baru saja bersiap untuk ikut campur dalam pertarungan, tidak peduli apapun yang akan terjadi nantinya. Pada saat itulah, Sung Il-hwan ayah Jinwo telah muncul dan memegang pundak Lim Tae-ju sembari berkata, "Kalian hanya perlu diam di sini saja." Lim Tae-ju yang kaget, sontak ia langsung mengeluarkan senjata panahnya untuk menyerang Sung Il-hwan, sembari menanyakan padanya, "Siapa kau?" Sementara di saat yang sama di sisi Baekhyunho dan para hunter lain yang ditugaskan untuk penyerangan dan pengevakuasian. Sampai sejauh ini masih tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa ikut bertarung, dan mereka hanya bisa menunggu hingga Jinwo menyelesaikan semuanya. Jadi setelah Jinwo berhasil melancarkan tebasannya kepada Querisha sang Plague Monarch, di sini terlihat Querisha yang masih bisa memulihkan lukanya, dan ia langsung bersiap untuk membalas Jinwo dengan melancarkan serangan beracun. Namun berhubung racun takkan mempan terhadap Jinwo yang memiliki kemampuan untuk menetralkan segala macam racun. Sontak hal itu telah membuat Querisha jadi sangat kesal, hingga ia pun berniat untuk menyerang Jinwo dengan serangan fisik sembari berkata, "Dasar bajingan, aku pasti akan merobek-robek tubuhmu." Menyadari pergerakan Querisha, dengan cepat Jinwo segera menggunakan Ruler's Authority untuk mencengkram tubuh Querisha, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan melompat ke atas Querisha untuk menghabisinya dengan skill Mutilation, hingga membuat Querisha tidak bisa berkutik saat terkena tebasan bertubi-tubi dari Jinwo. Di dalam benaknya Querisha kemudian bergumam, "Jadi inikah rasanya kematian, di mana kegelapan telah menemui kami yang diciptakan dari kegelapan? Sungguh kegelapan yang menggila." Bertepatan dengan jiwa dan raga Querisha yang lenyap dari dunia ini, kini muncul pesan dari sistem yang memberitahukan bahwa Jinwo telah berhasil mengalahkan Querisha sang Monarch of Plagues, dan level Jinwo juga telah meningkat. Sementara di sisi Frost Monarch yang terkejut melihat kejadian itu, kemudian ia berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Seharusnya dia belum bisa menggunakan kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya. Jadi apakah kita lagi-lagi akan merasakannya kembali, yaitu rasa takut kepada salah satu monark terkuat yang menguasai dunia ini?" Rakan yang mendengarnya kemudian menjawab, "Jangan takut padanya, karena dia pasti sudah kelelahan." Lalu sembari Rakan yang mencekik leher Beru dengan begitu mudahnya, Rakan pun kembali berkata kepada Frost Monarch. Melihat dia yang bergantung pada prajurit bayangan, tentunya itu telah membuktikan bahwa kekuatan Shadow Monarch masih belum sempurna. Dan bagi monark yang belum sempurna, tentu tidak bisa menghalangi monark yang asli.
saat melihat Beru yang tidak bisa berkutik dan keberadaannya semakin memudar dalam cengkraman Rakan. Sontak hal itu telah membuat Jinwo jadi sangat panik, hingga ia segera membatalkan summonnya dan memerintahkan Beru untuk kembali padanya. Namun betapa terkejutnya Jinwo, ternyata sistem malah memberitahukan bahwa Jinwo tidak dapat menarik kembali target yang diminta. Jadi Jinwo pun segera bertindak untuk menyelamatkan Beru, yang membuat Rakan terpaksa melepaskan mangsanya. Sementara, ketika Jinwo bergumam, aku berhasil mencegah hilangnya Beru, tapi kekuatannya sampai terkuras habis begini. Di lain sisi terlihat Frost Monarch yang mulai melepaskan kekuatan penuhnya, sembari berkata, ternyata King of Beasts memang benar. Manusia, sepertinya kau terlalu percaya diri pada kekuatan yang kau miliki, yang sebenarnya tidak memiliki pemilik. Jadi walaupun kau bisa menggunakan kekuatanmu untuk mengendalikan boneka seperti mereka, nyatanya kami hanya perlu memutuskan benangnya agar kau tidak bisa menggunakan mereka lagi. Akan kukurung boneka-boneka ini di dalam autoritiku, lalu membuat mereka merasakan pemulihan dan kebangkitan terus-menerus. Dengan begitu, maka prajurit bayanganmu ini hanya akan menjadi parasit yang memakan habis energi sihirmu. Kemudian setelah Frost Monarch bertanya kepada Jinwo, sekarang apa lagi yang akan kau lakukan manusia? Saat itu Frost Monarch langsung saja mengayunkan tombak trisulanya untuk menyerang Jinwo, hingga Jinwo pun harus menerima luka di bahu kirinya. Namun ketika Frost Monarch melanjutkan serangannya dengan mengangkat tubuh Jinwo ke udara, lalu membantingnya ke tanah dengan sangat kuat. Sontak Frost Monarch malah dikejutkan dengan Jinwo yang menghilang dari pandangannya, dan tiba-tiba ia sudah berada di samping Frost Monarch untuk melancarkan serangan balasan. Tapi naas, ternyata justru Jinwo lah yang harus terkena hantaman tombak Frost Monarch, hingga membuatnya memuntahkan darah dan terlempar jauh ke belakang. Setelah terkena serangan itu, Jinwo jadi menyadari kalau musuhnya kali ini jauh lebih cepat dari yang ia duga. Lalu setelah Frost Monarch kembali mengatakan kepada Jinwo, skill stealth-mu itu pasti menghabiskan banyak mana. Kalau begitu aku bisa segera mengakhiri pertarungan ini. Dengan cepat Frost Monarch langsung melesat ke arah Jinwo untuk melancarkan serangan tombak bertubi-tubi. Namun kali ini, Jinwo masih bisa menangkis setiap serangan itu sembari bergumam di dalam benaknya. Aku bisa melihat pergerakannya, pandangan, pernafasan, otot, dan aliran mananya. Kalau saja aku bisa sedikit lebih cepat darinya, maka aku pasti bisa mengalahkan monster ini. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, sesaat setelah Frost Monarch mengatakan apapun yang kau rencanakan, itu tetap tidak akan berguna. Ternyata Frost Monarch juga sudah mempersiapkan sebuah serangan dengan menggunakan dua tombak untuk menjebak Jinwo yang sudah diprediksi akan bergerak ke titik butanya. Hingga di saat Jinwo jadi lengah karena ia hanya fokus melawan Frost Monarch, pada saat itulah Frost Monarch tersenyum menyeringai, yang menandakan rencananya untuk menjebak Jinwo telah berhasil. Karena di saat yang sama, ternyata Rakan Beast Monarch sudah menunggu momen ini untuk menusuk jantung Jinwo dari belakang. Para hunter yang melihat kejadian itu sontak jadi sangat terkejut dan panik, sebab satu-satunya harapan mereka telah jatuh dalam perangkap musuh. Lalu bersamaan dengan Rakan yang mengatakan kepada Jinwo, kurasa kau tidak cukup hebat tanpa kecepatan yang kau banggakan. Di sini terlihat Jinwo yang memuntahkan banyak darah, dan wajahnya mulai tampak pucat saat ia bergumam. Mengingat levelku sudah meningkat ke 146, maka menerima serangan seperti ini seharusnya bukanlah masalah besar. Namun ketika Jinwo baru saja akan mencoba untuk melepaskan dirinya dari tangan Rakan yang masih menancap di tubuhnya, tiba-tiba Frost Monarch juga langsung menusuk jantung Jinwo dengan dagger, sembari berkata, "Ku kembalikan dagger ini padamu, dan rasakanlah tusukan senjatamu sendiri. Sekarang bisakah kau memulihkan diri seperti yang kau lakukan sebelumnya? Kurasa mungkin tidak bisa. Tidak peduli sekuat apapun dirimu, kau bukanlah monark yang sempurna. Apa hanya segini kemampuanmu manusia? Kalau begitu, sayangnya kau takkan bisa menyaksikan momen di mana pasukan kami datang ke dunia ini. Dan ketika itu terjadi, maka hanya akan ada tumpukan mayat manusia, dan darah mereka akan membentuk sungai yang tak berujung. Namun di negara tempat kelahiranmu ini akan mengalami nasib berbeda, karena aku sendirilah yang akan membekukan semua manusia yang ada di sini, dan membuat mereka sengsara dalam rasa sakit yang abadi. Mereka akan hidup dalam keabadian, tapi tidak dapat mati maupun hidup. Karena itu tunjukkanlah kebencian yang tak ada habis-habisnya dengan kematianmu, sebab itu juga akan menjadi sebagian kebahagiaanku." Jinwo yang mendengarnya sontak hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apapun saat es Frost Monarch perlahan mulai membekukan tubuhnya. Di dalam benaknya Jinwo sangat berharap agar tubuh ini masih bisa bertahan sedikit lagi. Namun sayangnya, kini muncul pesan dari sistem bahwa health point Jinwo telah mencapai 0, dan itu menandakan kalau Jinwo sang player telah mati. Tapi berhubung Jinwo masih memiliki Black Heart, dan tubuhnya sekarang berada di bawah kepemilikan Black Heart tersebut. Secara tidak langsung, hal itu juga membuat Jinwo telah memenuhi semua syarat untuk mengaktifkan skill pasif unknown dengan level maksimal. Hingga di saat itu juga, tiba-tiba kesadaran Jinwo seketika berpindah ke lini masa yang terjadi pada 10 tahun yang lalu. Atau dengan kata lain, skill pasif unknown tadi telah membuat Jinwo bisa memutar waktu dan kembali ke masa lalu.
Di sini terlihat Jinwo yang terbangun di rumah sakit dalam kondisi panik dan tidak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi. Jinwo sempat bertanya-tanya, apakah pertarungannya melawan para monark itu hanyalah mimpi? Padahal Jinwo sangat yakin pisau es Frost Monarch telah menusuk jantungnya. Tapi kenapa ia sekarang masih hidup? Hingga sampailah ketika Wo Jinchul dan anggotanya datang menemui Jinwo di rumah sakit, yang membuat Jinwo semakin tidak mengerti dengan situasi ini. Lantas Jinwo langsung saja menanyakan kepada Wo Jinchul, "Ketua, apa yang terjadi kepada monark-monark itu? Maksudku para monster yang menyerang kota ini, dan bagaimana aku masih bisa hidup?" Wo Jinchul yang mendengarnya sontak jadi dibuat kaget dan kebingungan, karena di lini masa ini Wo Jinchul sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan Jinwo. Wo Jinchul mengatakan ada 3 hal yang perlu kusampaikan padamu. Pertama, aku bukanlah ketua asosiasi, tapi aku adalah pemimpin inspektur tim pengawas. Kedua, aku ingin menanyakan padamu tentang patung bergerak di dalam Double Dungeon. Dan ketiga, bagaimana kau bisa mengenaliku, padahal kita baru pertama kali bertemu? Mendengar hal itu, sontak Jinwo jadi semakin tidak mengerti sebenarnya apa yang terjadi. Dan kenapa Wo Jinchul malah membahas tentang patung bergerak, padahal kejadian itu sudah lama sekali. Di dalam benaknya Jinwo bergumam, situasi ini benar-benar tidak masuk akal. Ruangan ini jelas sangat familiar bagiku, karena di masa lalu aku sudah dirawat di sini selama 2 minggu. Aku dapat mengingatnya dengan jelas. Ruangan ini adalah tempat di mana aku terbangun dulu setelah nyaris mati di insiden Double Dungeon. Tak lama kemudian, setelah Jinwo meminta waktu kepada Wo Jinchul untuk sendiri, agar ia bisa memfokuskan pikirannya terlebih dahulu. Di sini terlihat Jinwo yang mencoba melihat status playernya, untuk memastikan apakah ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Namun anehnya, ternyata wajah dan semua status playernya masih sama, seperti terakhir kali sebelum ia mati. Bahkan semua yang ada di dalam inventorinya juga masih utuh termasuk dagger Kamish. Dan satu-satunya yang berbeda adalah Jinwo yang tidak memiliki prajurit bayangan lagi. Jinwo bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi dan kenapa ia bisa kembali ke masa lalu. Tapi jika memang benar ia telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya yang gagal mengalahkan para monark, lantas Jinwo pun telah bertekad untuk membangun ulang pasukan bayangannya. Lalu ia langsung pergi ke kantor asosiasi Hunter untuk mengukur kekuatan sihirnya sama seperti yang sudah pernah ia lakukan dulu. Dan Jinwo juga ingin meminta waktu untuk bertemu dengan ketua asosiasi secara langsung. Saat melihat Jinwo yang berjalan sendirian menuju ke ruangan ketua, sontak telah membuat petugas di sana jadi bertanya-tanya, bagaimana orang asing seperti Jinwo bisa mengetahui ruangan ketua, padahal dia baru pertama kalinya datang ke sini. Lalu saat Jinwo berada di dalam lift dan bertemu dengan Kang Taisik yang masih hidup di lini masa ini, tanpa basa-basi, Jinwo langsung saja memperingatkan Taisik agar jangan membuat masalah, kemudian ia berkata, "Aku tahu, kau memiliki skill stealth dan kau belum melaporkan fakta ini kepada pihak asosiasi. Meskipun kau adalah hunter kelas atas, tapi kau tidak ada di dalam daftar nama yang diawasi secara ketat oleh asosiasi hunter. Aku juga tahu kau sedang merencanakan skenario untuk menutupi kejahatanmu setelah seseorang memintamu untuk membalaskan dendam kematian putrinya. Aku tidak tertarik dengan kejahatan yang kau perbuat, tapi jika kau melukai hunter yang tidak bersalah selama insiden itu, maka kau akan mati di tanganku." Kang Taisik yang mendengar ancaman Jinwo sontak jadi sangat terkejut dan panik bagaimana Jinwo bisa mengetahui semuanya. Namun begitu Taisik mencoba bertanya kepada Jinwo, siapa kau sebenarnya? Saat itu Jinwo langsung pergi menuju ke ruangan ketua tanpa mempedulikan pertanyaan Taisik. Sesampainya di ruangan ketua asosiasi hunter Korea, seketika mata Jinwo langsung terbelalak kaget karena tidak percaya kalau ia bisa bertemu kembali dengan ketua Gogunhi di lini masa ini. Terlebih lagi ketika Jinwo mendengar ketua Gogunhi yang mengatakan, "Setelah melihat bagaimana kau langsung datang mencariku begitu mendapat hasil tesmu, sepertinya prosedur ini sudah tidak asing lagi bagimu." Di sini Jinwo benar-benar tidak bisa menyembunyikan ekspresinya yang merasa sangat terharu karena bisa bertemu lagi dengan ketua Gogunhi semenjak kematiannya. Sementara bersamaan dengan Jinwo yang ingin menawarkan kesepakatan sebelum Gogunhi membahas inti hasil tesnya, sistem terus-menerus memunculkan notifikasi apakah Jinwo akan menerima quest untuk mengulang kembali dunia atau tidak. Namun sebelum Jinwo memutuskan pilihannya, terlebih dahulu Jinwo ingin meminta Gogunhi untuk mengubah aturan asosiasi agar makhluk summon bisa dihitung sebagai anggota raid. Dan jika ketua Gogunhi bisa melakukannya, maka Jinwo berjanji ia sendirilah yang akan membunuh semua monster semut di Pulau Jeju. Dengan begitu, ia bisa membangun pasukannya lagi dimulai dari sana. Pada awalnya Gogunhi sempat menganggap permintaan Jinwo itu sangat konyol, sebab sampai sejauh ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan raid Pulau Jeju. Tapi ketika Gogunhi dapat merasakan energi kegelapan yang dipancarkan oleh Jinwo, dan kekuatannya jelas jauh melampaui hunter tingkat nasional, sontak Gogunhi jadi dibuat sangat terkejut dan tidak percaya bagaimana bisa ada orang sekuat Jinwo di dunia ini.
Singkat cerita, hari demi hari terus berlalu semenjak Jinwo mengulang kembali kehidupannya. Dimulai dari dia yang berhasil mencegah kematian Hwang Dong-suk, menggagalkan rencana jahat Kang Tae-sik, serta ia yang berhasil membangun kembali pasukannya dengan mengalahkan Tang dan mengalahkan pasukan High Orc. Hingga sampailah setelah Jinwo juga berhasil menyembuhkan penyakit ibunya dan membangkitkan Beru sebagai prajurit bayangan. Disinilah Jinwo mulai menyadari kalau semua ini hanyalah ilusi. Lalu ia langsung berkata kepada sosok yang menciptakan ilusi tersebut, "Aku tahu semua ini adalah ilusi yang kau buat, jadi hentikanlah sandiwara ini dan tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Mau seberapa lama lagi kau berencana melihat ke arahku dari atas sana?" Tidak berselang lama setelah Jinwo mengatakannya, tiba-tiba seluruh tempat itu langsung diselimuti kegelapan, lalu muncul banyak pesan dari sistem yang memberi quest. Apakah Jinwo akan menerima untuk mengulang kembali dunia ini atau tidak? Kemudian di saat yang sama, sesosok bayangan hitam juga mulai menampakkan dirinya di hadapan Jinwo, yaitu sosok yang dikenal sebagai Sang Raja Kematian. Sosok itu kemudian berkata kepada Jinwo, "Jika kau mau, kau bisa hidup abadi di dalam dunia ini dan hidupmu akan menjadi seperti tidak pernah terbangun dari mimpi yang sangat indah." Lalu begitu Jinwo membalas bertanya, "Apa kau menyuruhku terjebak di dalam ilusi yang kau ciptakan ini?" Sang Raja Kematian itu kemudian mulai merubah wujudnya menjadi seperti orang-orang yang Jinwo kenal sembari berkata, "Bukan aku yang menciptakan dunia ini, tapi kau sendirilah yang telah menciptakannya. Ini merupakan dunia yang diciptakan oleh gabungan keinginanmu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahanmu sampai sekarang dengan kekuatan milikku. Atau dengan kata lain, ini adalah wilayahku dan merupakan tempat peristirahatan abadi yang disebut kematian. Aku sudah lama mengamatimu, bahkan jauh lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Kau adalah orang yang selalu berada di hadapan kematian, namun kau terus berusaha mati-matian melawan kematian. Aku sendiri adalah catatan dari perjuanganmu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah atas penderitaanmu. Akulah sang kematian, akulah peristirahatan abadi, dan aku pula sang rasa takut. Sesungguhnya aku adalah dirimu, dan di dalam wilayahku, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Seperti menciptakan pohon ini, kau bisa menjadikan pelayanku menjadi pelayanmu, dan menyerap kekuatanku dari mereka. Bahkan meskipun semua ini mungkin hanya bisa dilakukan di dalam wilayahmu sendiri, tetap saja kekuatan untuk menciptakan, menghancurkan, dan merubah dunia adalah kekuatan dahsyat milik sang penguasa." Setelah mendengar semua penjelasan itu, lantas Jinwo pun langsung bertanya, "Apakah maksudmu kita berdua memiliki kekuatan yang sama?" Lalu begitu Sang Raja Kematian menganggukkan kepalanya dalam wujud Cahain, ia pun kembali melanjutkan perkataannya. "Sudah sejak lama, aku selalu menunggu hari di mana kita akhirnya bisa bertemu. Aku adalah Iceborn Shadow Monarch King of the Death yang menguasai kekuatan kematian, serta sang penguasa kegelapan yang terdalam." Sementara bertepatan dengan Jinwo yang menanyakan kenapa dirinya yang terpilih, lalu Shadow Monarch mulai menggunakan kemampuannya untuk menunjukkan pada Jinwo tentang sejarah permulaan dan akhir bagi mereka berdua. Scene kemudian kembali berfokus ke situasi yang terjadi di garis waktu yang sebenarnya, di mana Jinwo yang tampak tidak berdaya setelah tubuhnya membeku di dalam penjara es Frost Monarch. Melihat situasi ini, Rakan sangat yakin bahwa Jinwo benar-benar sudah mati. Bahkan di sisi Thomas dan Leonard juga dapat merasakan kalau aura kekuatan milik Hunter Sung Jinwo baru saja menghilang. Lalu setelah Baekhyunho juga mengatakan ini mustahil, jadi sekarang tidak ada seorang pun lagi yang bisa menghentikan monster beast itu. Di lain sisi terlihat Lim Taeju yang sedang bersiap untuk melancarkan tembakan panah sihirnya sembari bergumam, "Sialan, seharusnya aku tadi tidak mematuhi orang itu. Mungkinkah kami masih bisa menghentikannya jika kami membombardir mereka sekarang? Bahkan hunter level nasional saja tidak mampu menghentikan mereka." Namun tepat ketika Lim Taeju baru saja memberi perintah kepada semua anggotanya untuk bersiap menembak Frost Monarch secara bersamaan, tiba-tiba Frost Monarch dan Lim Taeju malah dikejutkan dengan pancaran aura kekuatan yang sangat besar dari tubuh Jinwo. Lalu begitu Frost Monarch dan Rakan dapat mendengar suara detak jantung Blackheart yang Jinwo miliki, seketika Frost Monarch dan Rakan jadi dibuat sangat panik, karena situasi ini menandakan bahwa sang Shadow Monarch yang sesungguhnya sebentar lagi akan bangkit. Namun di saat mereka berdua baru saja bergerak untuk menghentikan kebangkitan Shadow Monarch yang sempurna, sialnya Rakan dan Frost Monarch malah terkena serangan kejutan dari seseorang yang mampu menggagalkan serangan mereka. Dan ternyata, orang itu adalah Sung Il-hwan ayahnya Jinwo, yang saat ini telah terjun ke medan perang sembari berkata, "Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Sung Jinwo." Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Shadow Monarch Iceborn yang akan mengungkapkan kepada Jinwo tentang apa yang terjadi saat dunia belum memiliki apapun selain cahaya dan kegelapan. Sang dewa yang disebut Absolute Being telah memisahkan cahaya dan kegelapan dengan membagi cahaya menjadi ruler sebagai utusan dewa dan membagi kegelapan menjadi 8 monark.
Sejak awal Monarch telah terlahir untuk menghancurkan dunia, sedangkan Rulers yang lahir untuk menjaga dunia terus-menerus bertempur melawan Monarch tanpa henti. Fragment of Brilliant Light yang sudah kelelahan akibat pertempuran panjang, akhirnya ia mencoba bertanya kepada Dewa Absolut. "Wahai sang penguasa absolut, kenapa Anda tidak membantu kami pelayan setiamu yang sudah bertarung untuk Anda? Tidakkah Anda bisa mendengar suara teriakan dari para prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah gugur demi memuliakan Anda? Kumohon berikanlah kami kekuatan untuk mengalahkan musuh kita, maka kami akan memenggal kepala mereka dan mempersembahkannya sebagai penghormatan atas kejayaan Anda." Namun tidak peduli meskipun Fragment of Brilliant Light sudah memohon kepada Dewa Absolut, nyatanya Dewa Absolut sama sekali tidak membalas permintaan tersebut, hingga pada saat itulah Fragment of Brilliant Light mulai menyadari sesuatu. Ternyata bagi Dewa Absolut, pertempuran antara mereka melawan Monarch itu tidak lebih dari sekedar hiburan semata. Jadi itulah kenapa Dewa Absolut tidak mau membantu dalam pertempuran. Semuanya menyembah Dewa Absolut dan menggaungkan teriakan perang demi dirinya, termasuk bersumpah setia atas darah dan hidup mereka kepada Dewa Absolut. Sampai sekarang mereka telah diikat oleh hukum kekal, dan bagi siapapun yang melanggar aturan itu maka mereka tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Namun pada kenyataannya, jumlah yang mati jauh lebih banyak melampaui mereka yang bertahan hidup. Bahkan meskipun mereka telah mematuhi aturan tersebut, pada akhirnya hanya ada kematian yang menunggu mereka. Begitu menyadari perang berkepanjangan ini tidak akan pernah berakhir selama Dewa Absolut masih hidup, para Rulers akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertempuran yang sia-sia tersebut, di mana itulah awal mula terjadinya pemberontakan. Saat itu, Fragments of Brilliant Light adalah satu-satunya utusan dewa yang menentang pemberontakan para utusan dewa lain. Namun karena jumlah pasukannya yang sedikit, semuanya telah tumbang tidak berdaya di hadapan gabungan para utusan dewa. Pada awalnya, Fragment of Brilliant Light mengira bahwa itu adalah akhir baginya. Tapi begitu ia membuka kembali matanya di dalam kegelapan, pada saat itulah Fragment of Brilliant Light baru menyadari ternyata Dewa Absolut telah menyimpan kekuatan spesial di dalam dirinya, di mana itu adalah kekuatan yang membuatnya dapat menghidupkan kembali makhluk mati sebagai prajurit bayangan yang setia padanya. Dan alhasil, akhirnya Fragment of Brilliant Light telah bangkit menjadi sosok baru sebagai sang raja kematian, lalu ia langsung memimpin pasukan barunya menuju medan perang. Namun tepat ketika ia memutuskan untuk kembali menghadap kepada sang Dewa Absolut, sayangnya ia sudah terlambat karena Dewa Absolut telah mati dibunuh oleh pasukan pemberontak. Para Fragment of Brilliant Light yang telah membunuh Absolute Being kemudian mulai mengakui diri mereka adalah dewa baru yang disebut sebagai Rulers. Lalu dengan menggunakan alat yang menyimpan kekuatan Dewa Absolut, akhirnya mereka pun juga mulai bergerak untuk memburu para Monarch. Dan Legia sang raja raksasa Monarch of the Beginning telah ditangkap oleh Rulers, hingga menyebabkan keseimbangan kekuatan antara Rulers dan Monarch jadi runtuh. Saat mengetahui para Monarch menganggap kehancuran ini sebagai situasi yang sangat serius, King of the Death telah memanfaatkan momen itu untuk menemui para Monarch lain. Hingga para Monarch itu pun tidak punya pilihan selain menyatukan kekuatan bersama King of the Death untuk melawan Rulers. Dan dimulai dari saat itu, King of the Death kembali melanjutkan perang bukan lagi sebagai Fragment of Brilliant Light ataupun utusan dewa, melainkan sebagai Shadow Monarch sang raja kematian. Sejak Shadow Monarch bergabung dalam perang melawan Rulers, waktu selalu berada di pihaknya, lalu semua mayat dan jiwa yang tersisa di medan perang juga menjadi pasukannya. Namun begitu Shadow Monarch menggabungkan kekuatan bersama pasukan penghancur yang dipimpin oleh King of Berserk Dragon, secara tidak langsung, hal itu telah membuat para Monarch lain dan Rulers jadi mulai merasa takut kepada Shadow Monarch. Hingga ketakutan itulah yang mendorong Beast Monarch dan Raja Iblis Baran menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuh Shadow Monarch. Akibat pengkhianatan itu, pasukan bayangan Shadow Monarch hampir musnah di hadapan kekuatan yang terlalu besar. Namun Shadow Monarch berhasil bertahan dan mengalahkan Raja Iblis Baran sang Monarch of White Flames. Sementara tak lama setelah rakan Beast Monarch berhasil kabur tanpa mempedulikan pasukannya yang ia tinggalkan. Saat itu para Rulers kembali turun dari langit untuk menemui Shadow Monarch, tapi dengan segera Shadow Monarch juga langsung menyembunyikan mayat Raja Iblis Baran di balik jubah hitamnya. Para Rulers itu kemudian mulai berdiri mengelilingi Shadow Monarch dan berlutut kepadanya, sembari memohon agar Shadow Monarch yang masih mereka anggap sebagai Fragment of Brilliant Light mau mengampuni kesalahan mereka. Bahkan meskipun seharusnya mereka memiliki cukup kekuatan untuk membuang Shadow Monarch ke alam baka jika mereka menginginkannya, nyatanya mereka telah memilih untuk berdamai dengan Shadow Monarch karena mereka masih menghormati Shadow Monarch yang pernah memimpin pasukan Brilliant Light. Namun ketika Shadow Monarch mendengar salah satu Rulers yang mengatakan bahwa tidak lagi ada alasan bagi mereka untuk bertarung, Shadow Monarch yang kesal, sontak ia langsung mencengkram kepala Ruler itu sembari berkata, "Tidak ada alasan katamu, bukankah kalian semua sudah membunuh tuanku sang Dewa Absolut?
Padahal kalian juga menganggapnya sebagai tuan kalian, dan justru karena itulah dosa kalian lebih besar. Lalu begitu ruler itu menjawab, sesungguhnya kami hanya ingin mengakhiri perang yang tidak berujung ini. Lagi pula kau seharusnya lebih memahaminya daripada siapapun. Bagaimana perasaan kami saat mengibarkan panji pemberontakan melawan tuan kita? Shadow Monarch yang mendengarnya kemudian ia membalas berkata, kalau begitu tusuklah jantungku dengan tombakmu. Bukankah itulah tujuan yang kalian inginkan? Dan akhirnya kalianlah yang akan menjadi pemenang perang ini. Namun meski begitu, nyatanya rulers tetap memohon kepada Shadow Monarch untuk meredam amarahnya dan memaafkan mereka. Lalu semuanya sekali lagi memberikan penghormatan kepada Shadow Monarch agar Shadow Monarch mau berpihak ke sisi ruler lagi. Shadow Monarch yang merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya ia memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu demi balas dendam. Selain itu, Shadow Monarch juga menceritakan kepada Jinwo tentang ia yang sudah membuat Raja Iblis Baransang Monarch of White Flames memasuki tidur abadi, dan setelah Shadow Monarch memulihkan kekuatannya, ia juga berencana untuk menghancurkan pasukan Beast Monarch. Namun selagi Shadow Monarch bersembunyi, ternyata para Monarch yang kehilangan kekuatannya telah dikalahkan oleh rulers. Dan ketika ia muncul kembali di hadapan Monarch yang mencoba melarikan diri melalui celah dimensi, saat itu hanya King of Berserk Dragon yang mengerti bahwa ia masih harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu, hingga King of Berserk lebih memilih untuk tidak bertarung dan menerima kedatangan Shadow Monarch. Dalam wujud Adam White, Shadow Monarch terus melanjutkan ceritanya dengan berkata, sejak saat itu, aku bersama King of Berserk Dragon telah memutuskan mencari dunia baru untuk memperkuat pasukan, hingga kami berhasil menemukan bumi. Bagi manusia, melawan monark pasti adalah sesuatu yang tidak terduga, dan mereka tidak bisa menghindari pemusnahan. Pemandangan kota-kota yang menjadi lautan api seperti yang pernah Jinwo lihat sebelumnya, sebenarnya itu bukanlah pemandangan di masa depan, melainkan itu adalah rekaman insiden yang terjadi di masa lalu. Shadow Monarch kemudian menjelaskan, jika alasan monark dilahirkan adalah untuk menghancurkan, maka alasan hidup ruler adalah untuk menjaga dunia ini yang dulunya itu merupakan tugas Absolute Being. Namun karena ruler terlambat mengirim pasukannya untuk menghentikan pergerakan monark. Alhasil, semuanya pun telah hancur dan para ruler jadi dibuat sangat marah karena pasukan musuh yang mereka biarkan lolos malah menghancurkan dunia lain. Demi memperbaiki kesalahan dan kehancuran ini, ruler mulai menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan Absolute Being, yaitu sebuah artefak dewa Reincarnation Grail yang dapat memutar waktu kembali ke 10 tahun yang lalu. Ruler sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan dunia, tapi bumi yang ditempati manusia tidak cukup kuat untuk menghadapi monark, karena bumi yang tidak memiliki kekuatan sihir tentu takkan sanggup menghadapi perang besar. Bahkan tidak peduli mau monark ataupun ruler yang menang, akibat dari perang kedua belah pihak ini tetap akan memberikan dampak besar pada dunia. Jadi karena itulah, akhirnya ruler telah membuat keputusan yang ekstrim, di mana jika mereka tidak bisa menyelamatkan manusia, maka mereka akan mencoba memberikan manusia cara untuk bertahan hidup di dunia ini, sehingga kemudian terlahirlah yang namanya Hunter. Bagaimanapun caranya, ruler selalu menginginkan agar manusia bisa selamat. Jadi walaupun hanya segelintir orang saja yang bisa menjadi Hunter, setidaknya masih ada sedikit manusia yang bisa bertahan dari dampak perang besar antara ruler melawan monark. Shadow Monarch mengungkapkan dunia ini sudah berkali-kali menghadapi pembantaian. Namun meski makhluk tertinggi tidak bisa melawan aliran waktu, nyatanya mereka tetap bisa mengetahui perubahan dalam aliran waktu yang tercipta dari kekuatan artefak dewa Reincarnation Grail. Jadi selagi para ruler berusaha memperbaiki kesalahan mereka berkali-kali, di saat yang sama para monark juga terus mengubah rencana mereka sampai artefak dewa tidak bisa digunakan lagi. Jinwo yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Shadow Monarch, apakah kekuatan artefak dewa itu juga memiliki batas? Lalu setelah Shadow Monarch menjawab tentu saja tidak ada yang abadi, sama halnya dengan dewa absolut yang dapat melakukan penciptaan, tapi malah berakhir di tangan ciptaannya sendiri. Lantas Jinwo pun kembali bertanya, jadi bagaimana cara makhluk ciptaan bisa membunuh penciptanya? Shadow Monarch menjelaskan, hal itu tidak ada bedanya dari manusia yang mati karena senjata buatan mereka sendiri. Kami diciptakan untuk bertarung dan diberikan kekuatan yang bahkan mampu membunuh pencipta kami sendiri. Para monark memanfaatkan metode yang digunakan ruler untuk menyusun rencana mereka sendiri. Jadi sama seperti ruler yang meminjamkan kekuatan mereka kepada manusia untuk menghadapi monster dan memperkuat dunia ini, monark juga meminjam tubuh manusia untuk turun ke bumi dan membawa pasukan mereka lebih awal dari perkiraan ruler. Mereka berusaha memanfaatkan kekuatan sihir yang disebarkan ruler di dunia ini untuk mengubah bumi menjadi jebakan besar. Dengan begitu, maka mereka bisa membantai sekaligus semua pasukan ruler yang datang untuk membantu manusia. Bagi monark yang memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka membutuhkan tubuh inang yang sanggup menggunakan kekuatan besar itu untuk memasuki dunia ini.
Namun karena Shadow Monarch dan Monarch of Destruction memiliki kekuatan yang terlalu besar, akibatnya mereka berdua tidak dapat menemukan manusia yang cocok sebagai inang bagi mereka. Pada saat itu, penyihir hebat yang melayani raja datang memberi tawaran kepada Shadow Monarch untuk membantu menemukan manusia yang cocok. Sebutan penyihir itu adalah arsitek. Dia bersedia membantu Shadow Monarch asalkan dia bisa mendapatkan tubuh abadi. Arsitek telah membuat sistem player untuk mencari orang-orang berbakat dalam merasakan kekuatan sihir, yaitu orang dengan kekuatan fisik dan mental yang kuat, serta memiliki ketahanan tubuh untuk menerima kekuatan Shadow Monarch. Namun sayangnya, ternyata pencarian itu tidaklah mudah, bahkan tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menjadi wadah kematian. Hingga sampailah ketika arsitek menemukan seseorang yang terjebak di dalam sistem miliknya, yaitu seseorang yang dapat menulis ulang aturan permainan dan melampaui ekspektasinya. Sejak saat itulah Shadow Monarch mulai mengawasi dan memilih Jinwo, yang sebenarnya hanyalah manusia lemah dan selalu paling dekat menghadapi kematian. Tapi Jinwo juga terus berhasil menghindari kematian lagi dan lagi. Bahkan meskipun keputusan Shadow Monarch itu ditentang oleh arsitek, nyatanya Shadow Monarch tetap memilih Jinwo. Shadow Monarch kemudian sekali lagi mengatakan kepada Jinwo, "Aku adalah catatan dari perjuanganmu, saksi dari perlawananmu, dan hadiah dari semua penderitaanmu." Lalu begitu mendengar Jinwo yang membalas berkata, "Meskipun aku telah melampaui ekspektasi arsitek, bukankah kemampuanku seharusnya masih kurang untuk menampung kekuatanmu?" Di sini Shadow Monarch kembali melanjutkan penjelasannya dengan berkata, "Arsitek telah menggunakan skill dan preferensi manusia untuk menyesuaikannya dengan kekuatanku. Jadi dengan adanya sistem permainan dan pembuatan ulang milik arsitek yang memakai kekuatanku, secara tidak langsung sistem player itu telah membakar semangatmu dan merubah tubuhmu level demi level untuk menyesuaikannya dengan kekuatanku." Jinwo yang mendengarnya kini jadi paham, ternyata itulah alasan kenapa sistemnya memiliki kesamaan seperti dalam game, terutama aspek player system itu. Lalu ketika Jinwo bertanya kepada Shadow Monarch, "Kalau begitu kenapa kau mengkhianati arsitek?" Untuk sesaat Shadow Monarch sempat terdiam memikirkan jawabannya, kemudian ia berkata, "Setelah ruler meminta maaf dan Monarch mengkhianatiku, aku jadi merenungkan harus berpihak kepada siapa. Sehingga akhirnya aku membuat keputusan, dan itulah yang aku inginkan. Waktu yang kuhabiskan bersamamu sungguh menyenangkan, jadi mungkin aku tidak mau kehilanganmu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku adalah kau dan kau adalah aku. Tidak masalah siapapun yang menjadi pemilik tubuh ini, karena takkan ada keanehan dari itu untuk kita yang sudah menjadi satu. Jadi itulah sebabnya aku akan menawarkanmu pilihan. Kau bisa memilih untuk beristirahat di alam kematian dan menikmati mimpi abadi yang sudah kau ciptakan sendiri. Namun jika itu bukan pilihanmu, maka kau sekali lagi akan dikembalikan ke dunia nyata dan harus bertarung melawan musuh-musuhmu." Sebelum Jinwo memutuskan pilihannya, terlebih dahulu Jinwo ingin bertanya kepada Shadow Monarch, "Padahal kau bilang kau sudah membuat keputusanmu, tapi kau tidak memihak para Monarch. Lantas kenapa kau tetap kabur ke dunia lain bersama Monarch, meskipun tekadmu untuk melawan ruler sudah lama sirna?" Hingga sampailah setelah Shadow Monarch menjawab, "Karena dunia itu tidak menyediakan tempat bagiku." Pada akhirnya Jinwo pun telah memutuskan pilihannya yang akan kembali ke dunia nyata, karena sama seperti alasan Shadow Monarch, alam kematian ini bukanlah tempat di mana ia seharusnya berada. Shadow Monarch yang mendengarnya seketika langsung tersenyum puas atas jawaban Jinwo. Lalu begitu ia kembali ditanyai oleh Jinwo, apakah ini adalah terakhir kalinya mereka bertemu? Sembari berbalik badan meninggalkan Jinwo, Shadow Monarch kemudian berkata, "Sekarang aku akan kembali beristirahat, namun kau Shadow Monarch yang baru akan hidup abadi. Dengan demikian, maka kecil kemungkinannya kita akan dapat bertemu lagi." Setelah Jinwo mengalami kematian, kini kekuatan Shadow Monarch yang Jinwo miliki telah menjadi mutlak. Jadi meskipun Jinwo telah mati, sekarang Jinwo bisa menghidupkan kembali dirinya sendiri dengan satu kata, "Arise." Bersamaan dengan proses kebangkitan Jinwo, secara otomatis Jinwo juga telah mengaktifkan kode penghapusan sistem, di mana sistem player yang ada di dalam diri Jinwo akan dihapus dan semua pembatas kekuatan player akan dinonaktifkan. Jadi dengan tidak adanya batasan kekuatan itu lagi, kini semua prajurit bayangan rank commander akan mendapatkan kembali kekuatan penuh mereka. Kekuatan prajurit rank commander Igris telah dipulihkan, dan kekuatan prajurit rank commander Beru telah meningkat drastis. Lalu setelah sistem juga memberitahukan bahwa Shadow Monarch Iceborne telah kembali ke dunia hampa keabadian, dan Jinwo juga telah memantapkan keputusannya yang benar-benar ingin menghapus sistem. Pada saat itulah, cahaya yang terang benderang mulai terpancar, dan sebuah ledakan kekuatan yang sangat besar seketika langsung menyelimuti tubuh Jinwo yang masih terkurung di dalam es Frost Monarch. Frost Monarch yang menyadari betapa bahayanya situasi ini, sontak ia langsung meneriaki Sung Ilhuan yang sedang melindungi Jinwo dengan berkata, "Kau yang memiliki kekuatan Fragment of Brilliant Light, malapetaka paling mengerikan akan bangkit dari tubuh manusia yang berusaha kau lindungi. Apa kau benar-benar berniat membawa kehancuran pada dunia ini?
Dan apakah kau sungguh ingin mempertaruhkan hidupmu untuk membantu kebangkitan Shadow Monarch? Sebenarnya apa yang kalian pikirkan dasar ruler pengkhianat? Namun berhubung Sung Il-hwan tidak berniat sedikit pun untuk menjawab pertanyaan itu, dan waktu yang tersisa hanya tinggal sedikit lagi sebelum kebangkitan Shadow Monarch yang sempurna. Sontak hal itu telah membuat Frost Monarch dan Rakan tidak punya pilihan selain harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyingkirkan Sung Il-hwan terlebih dahulu. Di sini kita pun dapat melihat Frost Monarch dan Rakan yang langsung melesat ke arah Sung Il-hwan untuk melancarkan serangan mereka. Namun dengan sigap, Sung Il-hwan segera menghindari tusukan tombak Frost Monarch, yang kemudian ia juga berhasil menghindari serangan Rakan, sembari terus melancarkan serangan balik kepada Frost Monarch. Di dalam benaknya Frost Monarch kemudian berkata, "Dasar bajingan, dia membaca semua seranganku dan menghindarinya. Gaya bertarungnya seperti pejuang yang telah melewati banyak pertempuran." Sementara setelah Rakan juga bergumam, bajingan ini menghindari dan memanfaatkan serangan tombak Frost Monarch untuk menangkis seranganku. Saat itu Frost Monarch telah bersiap untuk melancarkan serangan tombak dan hembusan nafas es sekaligus. Namun dengan cepat, Sung Il-hwan sudah lebih dulu melayangkan tendangan ke dagu Frost Monarch, yang membuat Frost Monarch terlempar jauh menghantam gedung. Sementara ketika Rakan juga telah bersiap untuk memakan Sung Il-hwan. Di saat itu juga, Sung Il-hwan segera menusukkan daggernya ke mulut Rakan, hingga membuat Rakan menjerit kesakitan. Namun ketika Rakan yang marah baru saja akan bersiap untuk membalas dengan mencincang tubuh Sung Il-hwan, tiba-tiba Rakan dikejutkan dengan aura kekuatan intimidasi yang memaksanya berlutut tanpa perlawanan, bahkan insting hewan buasnya seolah-olah telah memperingatinya untuk segera menjauh dari Jinwo. Karena aura kekuatan yang sangat mengerikan itu ternyata berasal dari Jinwo yang sudah hampir menyelesaikan proses kebangkitannya. Di sisi Frost Monarch yang belum mengetahui betapa mengerikannya kekuatan Shadow Monarch yang sempurna, saat itu ia langsung mengajak Rakan untuk melanjutkan serangan mereka. Namun tanpa diduga oleh Frost Monarch, ternyata Rakan malah memutuskan untuk mundur dari pertarungan sekarang juga, karena ia tahu Shadow Monarch yang asli telah bangkit. Bahkan tidak peduli meskipun Frost Monarch telah menagih janji Rakan yang bersedia membantunya mengalahkan Shadow Monarch. Nyatanya, Rakan tetap memilih kabur melalui gate miliknya, sembari berkata kepada Frost Monarch, "Janjiku hanya berlaku saat Shadow Monarch sedang dalam wujud manusia. Tapi karena Shadow Monarch yang sempurna akan muncul, maka aku sudah tidak perlu menepati janji itu lagi." Kemudian setelah Rakan juga berkata, "Kau tidak mengerti karena kau belum pernah merasakan betapa mengerikannya kekuatan penuh Shadow Monarch." Saat itu Rakan langsung pergi meninggalkan Frost Monarch, hingga membuat Frost Monarch yang kesal mulai melepaskan kekuatan penuhnya untuk bertarung sendirian. Yang mana begitu Frost Monarch menancapkan tombaknya ke tanah, seketika seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh badai es yang dapat mencabik-cabik lawan dengan senjata tombak yang tak terhitung jumlahnya. Lalu sembari Frost Monarch yang mengatakan, "Beraninya manusia biasa menantangku tanpa menyadari betapa rendahnya kalian." Saat itu Frost Monarch juga mulai menciptakan bongkahan es besar di atas langit untuk menghancurkan seluruh tempat itu bersama Shadow Monarch. Namun tanpa diduga oleh Frost Monarch, tepat ketika ia baru saja menjatuhkan bongkahan es itu, dan Sung Il-hwan juga sudah tidak mampu menahan serangan tombak yang menghujani dirinya. Pada saat itulah, Beru telah bangkit dan langsung menghantam bongkahan es tersebut, hingga ia berhasil menghancurkannya jadi berkeping-keping. Sementara di sisi Sung Il-hwan yang sedang terluka akibat terkena serangan tombak sebelumnya, di sini juga terlihat ada Igris yang melindungi Sung Il-hwan. Lalu berkat rank komandernya yang telah dipulihkan, dengan sombongnya Igris pun berkata, "Hei Frost Monarch, jangan beraninya kau menyebut dirimu sebagai raja dengan kekuatanmu yang hanya segitu." Kemudian tak lama setelah Frost Monarch bergumam, dia mampu mematahkan serangan sihirku. Kalau begitu, artinya prajurit bayangan rank commander telah mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dan itu berarti Shadow Monarch yang sempurna benar-benar telah bangkit. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang sudah hidup kembali dengan kekuatan Shadow Monarch yang mutlak. Lalu sembari Jinwo yang berjalan melewati Beru dan Igris yang membungkuk hormat padanya, Jinwo pun kemudian berkata, "Inilah kenapa sebaiknya aku tidak mempercayai ramalan. Apakah si bis itu sudah kabur? Siapa bilang kalian boleh pergi tanpa seizinku?" Saat melihat kebangkitan Jinwo sebagai Shadow Monarch yang sempurna, sontak Frost Monarch jadi merinding ketakutan karena perbedaan kekuatan mereka benar-benar jauh berbeda. Seolah-olah ia sedang berada di hadapan dinding penghalang yang tidak bisa dilewati. Sementara di sisi Jinwo yang tidak terlalu mempedulikan keberadaan Frost Monarch yang hanya seperti semut kecil di hadapannya. Saat itu Jinwo langsung saja menggunakan Realm of Shadow untuk melacak keberadaan Rakan yang telah kabur dari sana. Hingga setelah Jinwo memperluas wilayah deteksinya sampai menyelimuti seluruh planet bumi, akhirnya Jinwo berhasil menemukan lokasi Rakan. Dalam situasi Jinwo yang lengah saat ia memalingkan pandangannya ke arah lain, seketika Frost Monarch mendapat intuisi kalau momen ini adalah celah dan kesempatan yang bagus baginya untuk mengalahkan Jinwo.
Jadi meskipun ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka, saat itu Frost Monarch mencoba memberanikan dirinya untuk menyerang Jinwo dengan satu serangan terkuat yang ia miliki. Sebab jika ia tidak memanfaatkan kesempatan ini sekarang juga, Frost Monarch yakin dirinya lah yang akan mati di tangan Jinwo. Namun tepat ketika Frost Monarch mulai melancarkan serangan dengan melempar tombak trisulanya kepada Jinwo, tanpa diduga oleh Frost Monarch, ternyata Jinwo masih sempat merespon serangan itu dan hanya perlu menggunakan satu tangannya saja untuk menahan serangan Frost Monarch dan merembukan tombak trisulanya. Lalu setelah Jinwo mengatakan kepada Frost Monarch, "Aku akan membereskanmu nanti. Jadi kau tunggu saja di sini sampai aku menghabisi si beast itu." Shin kemudian langsung berpindah ke sisi Rakan yang telah kabur ke hutan sembari bergumam di dalam benaknya. Sungguh aura kematian yang sangat mengerikan. Aku terlambat kabur dari sana karena bertengkar dengan Frost Monarch. Tapi karena sudah begini, aku tidak punya pilihan dan harus bersembunyi di sini sampai King of Dragon datang. Namun tanpa diduga oleh Rakan, tepat ketika ia baru saja melangkahkan kakinya dan berpikir kalau dirinya sudah aman, tiba-tiba ia malah dikejutkan dengan tekanan aura kematian yang muncul dari arah belakangnya. Dan aura itu berasal dari Jinwo yang ternyata sudah berpindah tempat ke sana untuk menyelesaikan urusannya dengan Rakan. Rakan yang menyadari betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka, sontak ia langsung berlutut di hadapan Jinwo tanpa pikir panjang lagi, sebab ia merasa benar-benar tidak akan bisa menang ataupun melarikan diri dari Jinwo. Bahkan karena dampak ketakutan akan kekuatan Shadow Monarch yang pernah ia rasakan sebelumnya, insting hewan buas Rakan seolah-olah telah memperingatnya, sebaiknya kau tundukkan kepalamu dan patuhlah kepada Shadow Monarch. Rakan kemudian berkata kepada Jinwo, "Wahai Shadow Monarch, aku King of Beasts tidak ingin bertarung denganmu. Tolong maafkan aku atas sikapku yang tidak sopan ini, dan terimalah aku sebagai salah satu sekutumu. Untuk kedepannya, ketika King of Dragon menginjakkan kakinya di sini bersama tentaranya, maka aku dan pasukanku pasti akan membantumu." Lalu begitu Jinwo menanggapi permohonan Rakan dengan mengatakan baiklah. Seketika senyum licik Rakan langsung melebar dan ia kembali bergumam di dalam benaknya. Baiklah, dia bilang, "Bodoh sekali, pasti bajingan ini adalah Shadow Monarch yang palsu. Kalau memang benar dia adalah Shadow Monarch yang asli, tentunya tidak mungkin dia akan memaafkanku, apalagi setelah aku pernah mengkhianatinya sekali dan mencoba membunuh bawahannya. Kalau begitu, aku bisa memanfaatkan kebodohan manusia ini dan aku hanya perlu menunggu sampai King of Dragon datang. Kemudian barulah aku akan merobek-robek tubuhmu." Namun tanpa disadari oleh Rakan, tepat ketika ia baru saja menyatakan sumpah setianya kepada Jinwo sang Shadow Monarch yang baru, ternyata Jinwo tidak sebodoh seperti yang Rakan kira. Lalu Jinwo pun kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi sebelum aku mengampunimu, mari kita selesaikan urusan di antara kita terlebih dahulu. Karena di dadaku ini meninggalkan 5 bekas luka yang kudapat darimu. Maka aku baru akan memaafkanmu kalau kau bisa selamat dari 5 seranganku." Rakan yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan marah karena Jinwo telah mengolok-olok dirinya. Jadi sembari Rakan yang membalas berkata, "Mungkin aku memang akan berakhir di sini, tapi akan kupastikan kau juga takkan selamat begitu saja." Saat itu Rakan mulai melepaskan kekuatan penuhnya dan berubah menjadi monster hewan buas raksasa untuk menghabisi Jinwo yang juga telah bersiap bertarung melawan Rakan. Di sini terlihat Jinwo yang menggenggam daggernya dan langsung melesat dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan pertamanya, hingga membuat Rakan menjerit kesakitan saat salah satu kakinya berhasil dipotong oleh Jinwo. Sementara ketika Jinwo mengatakan, sekarang tinggal 4 kali serangan lagi, Shin kemudian kembali berganti ke sisi Igris yang sedang bertarung melawan Frost Monarch selagi Jinwo tidak ada di medan pertempuran itu. Frost Monarch bergumam, "Aku tidak tahu tentang semut yang dapat menyembuhkan manusia itu. Tapi aku yakin prajurit yang satunya lagi pasti akan menjadi masalah buatku. Karena dia adalah salah satu dari 2 sayap Shadow Monarch yang bernama Igris Sang Ksatria Kematian. Terlebih lagi karena sekarang dia sudah bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dan prajurit bayangan ini bisa terus beregenerasi selama Shadow Monarch masih memiliki energi sihir. Tentunya situasi ini sangat merepotkan, sebab aku tidak bisa memulihkan energi sihir yang sudah kugunakan untuk bertransformasi." Begitu Igris mencoba mengayunkan tebasan pedangnya kepada Frost Monarch yang masih bisa menghindar. Dengan sombongnya Frost Monarch berkata kepada Igris, "Jangan coba-coba melakukan sesuatu yang sia-sia. Apa kau pikir kau bisa menahan seranganku?" Namun tanpa ingin menanggapi perkataan Frost Monarch, tiba-tiba Igris malah menancapkan pedangnya ke tanah sambil membentangkan jubahnya. Lalu jubah itu seketika berubah menjadi gerbang dimensi untuk mendatangkan Jinwo kembali ke tempat ini. Saat mendengar Jinwo yang memberitahu bahwa ia sudah memusnahkan Beast Monarch dan kedua benda ini adalah buktinya, sontak Frost Monarch jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo mampu membunuh Beast Monarch hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kemudian setelah Jinwo kembali berkata, "Plague Monarch, Beast Monarch, dan Frost Monarch. Kematian dari ketiga monarch ini akan menjadi peringatan bagi monarch yang lain.
Frost Monarch yang kesal mendengarnya, sontak ia langsung bersiap untuk menyerang Jinwo dengan sihir es tajam yang tak terhitung jumlahnya. Namun di saat yang sama, ternyata Jinwo sudah lebih dulu melemparkan daggernya ke dada kiri Frost Monarch, yang kemudian Jinwo juga langsung mengendalikan dagger itu untuk menusuk dada kanan Frost Monarch. Sementara ketika Frost Monarch baru saja bersiap untuk membalas Jinwo dengan semburan nafas es. Saat itu Jinwo segera mencengkeram mulut Frost Monarch, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menebas tubuh Frost Monarch menggunakan daggernya. Lalu setelah Jinwo berkata kepada Frost Monarch, "Asal kau tahu, Beast itu mati dalam serangan keempat. Kalau kau kira-kira bisa bertahan berapa lama?" Pada saat itu juga, seketika Frost Monarch langsung menjerit kesakitan, karena tubuhnya yang sudah tidak sanggup lagi menahan serangan Jinwo. Dan alhasil, akhirnya Frost Monarch telah mengalami kematian abadi, yang membuat seluruh jiwa dan raganya musnah dari dunia ini. Tak lama setelah Jinwo berhasil membunuh Frost Monarch dan menyelamatkan bumi dari kehancuran, Jinwo langsung memanggil Beru untuk menanyakan bagaimana keadaan pria utusan ruler yang berusaha melindungiku tadi. Hingga setelah Beru menjawab, pria itu tiba-tiba menghilang dan hanya senjatanya saja yang tertinggal di tempat ini. Dengan segera Jinwo langsung mengambil senjata tersebut, lalu Shin berganti ke sisi Sung Ilhwan yang sedang bersembunyi di bawah reruntuhan gedung sambil menunggu kematiannya, karena inilah konsekuensinya jika ia menerima kekuatan dewa dengan tubuh manusia. Ketika Sung Ilhwan mencoba menerima takdirnya yang memang sudah seharusnya begini, pada saat itulah Sung Ilhwan dikejutkan dengan seseorang yang mengembalikan senjata miliknya, di mana orang itu tidak lain adalah Sung Jinwo sang putranya sendiri. Sung Ilhwan yang ditanyai oleh Jinwo, "Apa kau pikir aku takkan tahu kau pergi begitu saja? Terus kenapa lagi-lagi kau pergi tanpa memberitahuku?" Lantas Sung Ilhwan mulai menceritakan yang sebenarnya kepada Jinwo, tentang apa yang terjadi saat ia menghilang di dalam gate beberapa tahun yang lalu. Umumnya setelah tim raid mengalahkan bos monster, mereka harus segera keluar dari gate dalam waktu 1 jam. Tapi sialnya, saat itu Sung Ilhwan tidak bisa berbuat apa-apa, selain terjebak di dalam celah dimensi. Hari demi hari telah Sung Ilhwan jalani tanpa ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Hingga sampailah ketika Sung Ilhwan sudah hampir mencapai batasnya untuk bertahan hidup tanpa makan dan minum. Pada saat itulah Sung Ilhwan didatangi oleh ruler yang ingin meminjamkan kekuatan mereka, asalkan Sung Ilhwan bersedia membantu mereka untuk menghentikan para monark, termasuk Shadow Monarch yang diramalkan tidak lama lagi akan bangkit. Sung Ilhwan yang terkurung di dalam gate itu tentu tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan tersebut, dan akhirnya ia telah kembali ke bumi sebagai utusan ruler dengan membawa tanggung jawab yang berat. Tapi begitu Sung Ilhwan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa sosok Shadow Monarch yang bertarung melawan para monster raksasa di Jepang adalah Sung Jinwo, nyatanya Sung Ilhwan tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut. Bahkan meski ia tahu malapetaka terburuk bagi umat manusia berada di tubuh Jinwo, Sung Ilhwan tetap tidak bisa melakukan apa-apa selain mengamatinya dari kejauhan, karena ia tidak sanggup untuk melawan anaknya sendiri. Namun setelah beberapa waktu berlalu semenjak kejadian itu, para ruler yang awalnya hanya fokus pada tujuan untuk mencegah kebangkitan Shadow Monarch, tiba-tiba mulai merubah pendirian mereka. Dan alhasil, akhirnya sang Fragment of the Most Brilliant Light telah memberi Sung Ilhwan perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Ruler menyadari jika mereka ingin menghentikan rencana para monark lain, maka mereka memerlukan kekuatan Shadow Monarch. Terlebih lagi mereka juga percaya Shadow Monarch adalah satu-satunya yang bisa menghentikan pasukan penghancur yang dipimpin oleh King of Dragon. Pada awalnya rencana ini memang masih belum pasti, sebab tidak ada yang tahu Shadow Monarch akan memihak kepada siapa. Namun setelah sekarang mereka tahu hasilnya, karena itulah Sung Ilhwan datang ke Korea untuk membantu Jinwo sang Shadow Monarch. Sung Ilhwan mengungkapkan sesungguhnya ia tidak mau menunjukkan kondisi dirinya yang seperti ini pada Jinwo. Lalu ketika Sung Ilhwan bertanya, "Apa kau membenciku?" Kemudian Jinwo menjawab, "Terkadang memang iya." Lantas Sung Ilhwan langsung meminta maaf kepada Jinwo, tapi segera setelahnya Jinwo juga langsung melanjutkan perkataannya. "Ketika aku pertama kali menjadi seorang hunter, saat aku sekarat, bahkan saat aku nyaris tidak selamat untuk melihat ibu dan Jinah lagi, ayah selalu terlintas di dalam pikiranku, dan aku selalu membencimu ketika hal itu terjadi. Tapi meski begitu, aku juga selalu merindukan ayah." Sung Ilhwan yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo masih merindukannya. Hingga ketika Jinwo kembali bertanya kepada Sung Ilhwan, "Apakah ayah juga merindukan kami?" Seketika Sung Ilhwan langsung meneteskan air matanya dan menjawab, "Tentu saja aku selalu merindukan kalian. Bahkan walaupun kau tidak bisa melihatku, aku senang sekali bisa melihatmu dari jauh." Di sisa-sisa hidupnya, Sung Ilhwan berusaha bangkit untuk memeluk Jinwo dengan penuh kasih sayang, sembari mengatakan, "Kau telah tumbuh dengan baik anakku." Lalu begitu Jinwo juga ikut menangis terharu dan bertanya kepada Sung Ilhwan, "Apakah para ruler lah yang sudah mengontrol dan membuang ayah?" Lantas Sung Ilhwan pun menjawab, "Mereka hanya memberiku kesempatan untuk memilih.
Jadi aku lebih memilih untuk melindungimu, dan aku sama sekali tidak menyesalinya. Aku ingin terus berbicara denganmu dan berada di dekatmu lebih lama lagi. Tapi karena tubuh ini sudah mencapai batasnya, maafkan aku yang tidak bisa menjadi ayah yang baik bagimu. Setelah mengatakan semua itu, seketika jiwa dan raga Sung Il-hwan perlahan mulai lenyap dari dunia ini. Hingga membuat Jinwo tidak bisa menahan kesedihannya, lalu ia berteriak dengan suara yang lantang. Dengarkan aku para monark bajingan. Aku bersumpah, aku pasti akan membuat kalian membayar atas apa yang terjadi hari ini. Sementara, di sisi ibu Jinwo yang juga dapat merasakan hilangnya keberadaan Sung Il-hwan, kini ibu Jinwo sudah bisa mengikhlaskan kepergian Sung Il-hwan, hingga ia pun langsung mengajak Jin-ah meninggalkan apartemen mereka tanpa keraguan lagi. Dengan terdengarnya tangisan Jinwo sang Shadow Monarch yang mengguncang kota Seoul, hal itu juga menandakan bahwa Jinwo telah mendeklarasikan perang melawan Monarch. Berdasarkan laporan terkini, nyawa Hunter Thomas Andre berhasil diselamatkan, dan ambulan yang berada di tempat kejadian telah mengantarkan semua orang yang terluka ke rumah sakit terdekat. Sementara ketika Jinwo memutuskan untuk pulang ke apartemen dan bertemu dengan keluarganya, di lain sisi terlihat Choi Jong-in yang datang menghampiri Baekhyun-ho untuk menanyakan keadaannya. Sedangkan di sisi Wo Jin-chul yang telah memastikan bahwa pertarungannya sudah berakhir dari layar monitor di kantor Asosiasi Hunter. Wo Jin-chul merasa sangat berterima kasih kepada Jinwo yang telah mewakilkan dirinya membunuh Frost Monarch sebagai pembalasan atas kematian ketua Gogunhee. Di keesokan harinya, pihak Asosiasi Hunter telah mengumumkan kemunculan monster di kota Seoul adalah makhluk yang tidak teridentifikasi. Kerusakan yang disebabkan oleh kemunculan monster itu sangat parah, tapi bencana yang sebenarnya akan segera tiba karena Colossal Gate yang muncul di langit Korea akan terbuka. Untuk menghadapi bencana tersebut, Asosiasi Hunter Korea telah mengumpulkan semua hunter di seluruh dunia, dan sosok yang memimpin pasukan besar ini adalah Sung Jinwo. Hingga sampailah ketika Cha Hain mengatakan kepada Jinwo bahwa ia tidak pernah melihat Jinwo segugup ini. Pada saat itulah, akhirnya Colossal Gate yang diyakini akan membawa bencana terbesar itu mulai terbuka, dan semuanya juga langsung bersiap di posisi masing-masing untuk berperang. Namun tepat ketika Jinwo melihat pasukan yang muncul di langit itu ternyata adalah Shadow Army, yang terdiri dari gabungan prajurit ruler, dan ada 3 naga raksasa yang sama kuatnya dengan Kamish. Tiba-tiba Jinwo langsung menggunakan autoritinya untuk memerintahkan semua hunter agar tidak ada yang boleh bergerak, hingga semuanya langsung terdiam membeku tanpa bisa membantah perintah Jinwo. Menyadari betapa absurdnya situasi ini, sontak telah membuat semua orang jadi kebingungan kenapa Jinwo tiba-tiba menyuruh membatalkan serangan. Lalu Choi Jong-in bergumam di dalam benaknya. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Apakah mereka sungguh berencana akan menghadapi pasukan monster sebanyak itu di permukaan tanah, tanpa menyerang terlebih dahulu saat musuh sedang berada di udara? Wo Jin-chul yang panik kemudian juga bertanya kepada Jinwo, kenapa tiba-tiba begini? Namun Jinwo hanya menjawab tidak apa-apa ketua. Hingga sampailah ketika Jinwo mulai melangkahkan kakinya maju ke depan, sementara pemimpin pasukan itu juga langsung turun mendekati Jinwo. Di sini terlihat Jinwo yang saling beradu tatapan dengan pemimpin pasukan itu. Lalu tiba-tiba pemimpin itu dan semua prajuritnya seketika langsung berlutut di hadapan Jinwo sembari berkata, "Saya Grand Marshal Belian dan semua pasukan yang ada di sini adalah pasukan Shadow Army. Dengan hormat kami menyambut kebangkitan raja kami, wahai Shadow Monarch yang agung." Saat menyaksikan betapa mengejutkannya situasi ini, sontak telah membuat semua orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa pasukan musuh memberi hormat kepada Jinwo? Lalu begitu Thomas bergumam, bahkan salah satu dari monster naga itu saja bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. Dan sekarang ada 3 monster naga yang berkumpul di satu tempat. Di sisi Jinwo yang masih berdiri dengan tegap di hadapan mereka, kemudian ia juga bergumam di dalam benaknya. Jadi inikah Shadow Army yang sebenarnya? Sudah pasti pasukan ini adalah pasukan bayangan yang ditinggalkan oleh Ashborn untukku, sang Shadow Monarch yang sebelumnya. Dengan begini, maka perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai dari sekarang. Sementara di tempat berbeda di sisi King of Berserk Dragon sang Monarch Destruction. Dia yang telah menerima laporan dari Yogumun sang Monarch Transfiguration bahwa Shadow Monarch sudah mengkhianati mereka dan berpaling ke pihak manusia. Lantas King of Berserk Dragon telah bertekad bahwa ia sendirilah yang akan menghabisi Shadow Monarch. Lalu sembari memanggil pasukan naganya yang tak terkalahkan, King of Berserk Dragon berkata, "Bagaimanapun kita harus mencegah kerugian yang akan berdampak pada kita. Dan oleh karena itu, mulai sekarang bersiaplah untuk berperang wahai semua pasukanku." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 4 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.